Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Di dalam badai, suara terjadi di hadapan Wang Lin, dan dia semakin mendekat. Tubuhnya gemetar dan dia mundur 3 langkah. Langkah pertama meninggalkan jejak berwarna merah api. Langkah kedua adalah tapak hijau yang menutupi vegetasi. Langkah ketiga menyebabkan bumi menjadi logam, seperti jejak logam. Selama 3 langkah, Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap leluhur tua iblis Dao Sekte. Badai menetap angsur menghilang dan leluhur tua iblis Dao Sekte berjalan keluar dan dengan tenang menatap Wang Lin. Untuk tidak mati atau terluka oleh pukulanku dan hanya mengambil 3 langkah, hilangkan 3 mantra yang masuk ke tubuhmu. Kamu memiliki kekuatan untuk menghancurkan Sekte Dao Iblis. Wang Lin memandang leluhur tua iblis Dao Sekte dengan ekspresi serius. Pukulan itu berisi 9 mantra, tapi dia hanya bisa memblokir 6 mantra. 3 langkah terakhir adalah menangani 3 mantra yang tersisa. Apakah ini kekuatan Grand Empyrean? Sangat kuat. Mata Wang Lin bersinar. Dia ingin melawan Empyrean Exalt. Jadi para penggarap Empyrean Exalt bertarung seperti ini. Wang Lin mengingat pukulan dari leluhur lama Sekte Dao Iblis dan matanya menjadi lebih cerah. Dia sedang belajar. Ini pukulan kedua. Nenek moyang lama Iblis Dao Sekte melangkah maju. Rambut merahnya bergerak tanpa angin dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Saat dia mengangkat tangannya, seluruh tubuhnya dengan cepat berubah antara asli dan palsu. Itu terlihat sangat aneh saat dia melakukan pukulan kedua. Saat pukulan kedua muncul, seluruh Sekte Iblis Dao bergetar. Tampaknya olah kekuatan tak terlihat telah muncul dan membelah langit dan bumi, menyebabkan area di sekitar Wang Lin berubah menjadi terlelap. Ini adalah kekecewaan yang tak ada habisnya. Dalam kegelapan, Wang Lin tidak bisa melihat langit atau bumi. Seolah-olah dia berada di dunia lain sendirian, dan satu-satunya hal lainnya hanyalah pukulannya. Pukulan ini berisi 18 mantra. Jika Golden Exalt pukulan melihat ini, mereka hanya bisa merasa putus asa dan ngeri karena mereka tidak memenuhi syarat untuk melawan. Bahkan 10 Golden Exalt tidak akan mampu menangkap pukulan ini untuk satu saat pun. Ini bukan lagi perbedaan kuantitas, tetapi kualitas. Pembudidaya Golden Exalt masih menggunakan mantra untuk bertarung. Namun, Empyrean Exalt menyatukan Dao ke dalam tubuh mereka dan mengintegrasikannya ke dalam setiap gerakan tubuh mereka. Itu berada pada level yang jauh lebih tinggi. Ada 18 mantra di kepalan tangan. Sangat kuat. Menggabungkan Dao dengan tubuhku, aku belum bisa melakukan itu. Mata Wang Lin bersinar saat dia mengangkat tangannya. Dia meninju pukulan kedua yang datang padanya. Saya tidak bisa menggabungkan Dao dengan tubuh saya dan menggunakan mantra hanya dengan gerakan dari tubuh saya. Pukulan ini berisi perpaduan kekuatan kuno dan surgawi saya. Ia tidak memiliki mantra, tetapi mengandung kekuatan keyakinan dan kemauanku. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat pertarungan. Dia melangkah maju dengan suara gemuruh saat pukulan mereka menamparkan. Gemuruh menggelegar hingga tertidur. Saat suaranya menjadi lebih kuat, terdengar mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Dalam sekejap, ia terkoyak dan membentuk keruntuhan yang merusak. Setelah runtuh, langit masih menjadi langit benua setan hijau dan bumi masih menjadi tempat tinggal Sekte Setan Dao. Wang Lin berdiri di sana, 1000 kaki dari leluhur lama iblis Dao Sekte. Darah mengalir keluar dari sudut mulut. Wang Lin merasakan dampak yang kuat di sekujur tubuhnya dan dia didorong mundur 7 langkah. Setiap langkah berbeda, dan setelah 7 langkah, terdengar suara gemuruh dari tubuhnya. Dia menurunkan lengannya yang gemetar dan tetesan darah jatuh ke tanah. Pukulan kedua yang kuat, 18 mantra digabungkan menjadi satu pukulan. Hanya satu pukulan yang dapat mengisolasi suatu ruang dari dunia. Wang Lin mendongak dan menyeka darah dari sudut mulutnya saat dia melihat leluhur tua iblis Dao Sekte. Tingkat pukulanmu tidak tinggi, tetapi kekuatan pertarunganmu hampir tidak mencapai Empyrean Exalt. Tapi Anda tidak tahu bagaimana pertarungan Empyrean Exalt. Saya percaya saya harus menjadi Empyrean Exalt pertama yang Anda lawan, kata leluhur lama Sekte Dao Iblis perlahan sambil berjalan ke depan. Pandangannya terhadap Wang Lin menjadi sedikit serius.
Seorang yang bertengkar yang tidak tahu bagaimana pertarungan Empyrean Exalt dapat menerima 2 pukulan dari saya. Orang ini tidak biasa. Setelah berjalan 10 langkah, mata leluhur lama Sekte Dao Iblis bersinar terang seolah dia adalah roh dunia. Dia memandang Wang Lin sambil mengangkat tangannya untuk ketiga kalinya. Nenek-nenek moyang Sekte Dao Iblis perlahan berkata, jika kamu bisa menerima pukulan terakhirku, maka masalah kamu menghancurkan Sekte Dao Iblis akan dihapuskan. Pukulan ini mengandung kekuatan penuhku. Jika pukulan ini tidak bisa membunuhmu, maka aku benar-benar tidak bisa membunuhmu. Anda pasti punya alasan sendiri mengapa Anda menghancurkan Sekte Dao Iblis, tapi saya tidak akan bertanya apa itu. Pukulan ketiga ini akan mengakhiri semuanya. Pukulan ini berisi 27 mantra, berapa banyak yang bisa kamu ambil? Kata leluhur tua Sekte Dao Iblis sambil mengangkat tangan mencurigakan. Wang Lin jelas tahu bahwa tanpa memakai pelindung jiwa, dia tidak bisa menerimanya. Pukulan itu cukup kuat untuk membunuh sepenuhnya. Bahkan tubuh Dao kunonya tidak dapat bertahan dari pukulan ini, dia akan hancur total. Empyrean Exalt, mereka memang layak menjadi puncak di bawah Ascendan Empyrean. Wang Lin memejamkan mata dan tato banteng surgawi di wajahnya mulai menyebar. Pada saat yang sama, budidaya Wang Lin melonjak. Aura ini menyebar dari banteng surgawi dan memasuki tubuh dan daging Wang Lin seperti orang gila. Itu juga jiwa memasuki dan jiwa asal Wang Lin, menyebabkan tingkat budidayanya segera naik dari Void Tribulan tahap awal ke Void Tribulan tahap pertengahan. Namun, ini bukanlah akhir. Ia naik ke tahap akhir dari Void Tribulan, sampai Wang Lin mencapai Golden Exalt, sebelum berhenti. Perubahan mendadak ini menyebabkan murid leluhur lama Sekte Dao Iblis menyusut untuk pertama kalinya. Meminjam kekuatan jiwa, ini adalah jiwa kekuatan dari Banteng Surgawi. Jadi kamu dikenal oleh Banteng Surgawi. Untuk meningkatkan tingkat Anda sejauh ini, Anda dapat mendengar suara jiwa Banteng Surgawi. Ekspresi leluhur lama Sekte Dao Iblis berubah untuk pertama kalinya. Dia sangat menyadari 72 jiwa yang tertindas di 72 benua. Meskipun semuanya ditekan, tingkatnya berbeda-beda di setiap benua, begitu pula kekuatan setiap jiwa. Beberapa dari mereka sudah menjadi jiwa mati, hanya setengah dari mereka yang masih hidup. Misalnya jiwa kalajengking hijau, awalnya sangat kuat, tapi tidak lemah terhadapnya. Itu juga telah ditekan untuk waktu yang sangat lama, bahkan sebelum terbentuknya benua Banteng Surgawi. Jiwanya sudah terlalu lemah. Jiwa Banteng Surgawi berbeda. Dari 72 benua, Banteng Surgawi telah bergabung di belakangan, sehingga ditutup untuk jangka waktu yang lebih singkat. Banteng Surgawi juga kuat dan menduduki peringkat ke-18 di antara 72 jiwa. Mendapatkan jiwa pengakuan tidaklah istimewa. Benua manapun yang jiwa masih hidup pasti memiliki pembawa pesan seperti ini. Namun, mendapatkan pengakuan hanyalah permulaan. Bahkan dengan kekuatan jiwa, kebanyakan mereka bisa mencapai tahap akhir dari Void Tribulat, bukan Golden Exalt. Ini adalah konteks yang dicapai orang-orang setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sama sekali bukan mustahil, tetapi sangat sedikit orang yang dapat mendengar auman jiwa dan menerima tingkat pengakuan yang lebih tinggi untuk mencapai Golden Exalt. Tapi Golden Exalt adalah batas absolut dan tidak bisa dilampaui. Jika itu adalah jiwa peringkat 1 yang tersegel di bawah kota kekuasaan, hal itu mungkin terjadi setelah mencapai pengakuan tinggi, tetapi tidak mungkin bagi jiwa lainnya. Yang paling penting, banyak yang bisa mencapai Golden Exalt dengan pelindung jiwa bahkan lebih rendah dari Empyrean Exalt, hampir sama dengan Ascendan Exalt. Pasalnya, paling banyak hanya 2 orang yang bisa mendapat pengakuan tinggi di setiap benua. Akibatnya, leluhur lama Sekte Dao Iblis belum pernah mendengar tentang seseorang yang merupakan Empyrean Exalt dan juga mendapat pengakuan tinggi dari jiwa suatu benua. Dalam pengungkapannya, peluang terjadinya hal ini bahkan lebih rendah dari seseorang yang menjadi Ascendan Empyrean dan sedikit lebih besar kemungkinannya dibandingkan kelahiran Grand Empyrean baru. Menahan 2 pukulan dariku membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi Empyrean Exalt. Bahkan mendapat pengakuan tinggi terhadap Banteng Surgawi. Ini, nenek moyang lama Sekte Dao Iblis mengungkapkan sedikit emosi yang sudah lama tidak dia ungkapkan. Setiap Grand Empyrean yang melihat orang ini pasti ingin membawa ke bawah mereka. Saya hanya tidak tahu tingkat kekuatan apa yang akan dia capai dengan kekuatan pelindung jiwa.
Mata leluhur tua iblis Dao Sekte berbinar. Dia mengangkat tangan dan melancarkan pukulan ketiga. Saat pukulan ini terbang, tinju yang berisi 27 mantranya membentuk lubang hitam raksasa antara dia dan Wang Lin. Lubang hitam ini ditayangkan semuanya, dan terpanas Dao iblis ditelan olehnya. Bahkan langit seakan runtuh. Itu terdistorsi dan melengkung dan dimakan oleh lubang hitam. Bumi berubah menjadi setengah lingkaran aneh yang tanpa ampun ditarik oleh lubang hitam. Lubang hitam mengeluarkan suara aneh saat terbang menuju Wang Lin. Wang Lin membuka matanya dan kekuatan Golden Exalt memenuhi tubuhnya. Dia jelas merasakan kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya bergetar dan tubuh kedua muncul. Tubuh kedua mengambil satu langkah dan kemudian tubuh ketiga, keempat, kelima. Hingga tubuh ke-98 muncul, 97 di antaranya adalah bayangan dan salah satunya nyata. Saya tidak bisa menggabungkan Dao dengan tubuh saya atau menggunakan mantra hanya dengan gerakan saya. Namun, aku bisa menggunakan Rapid Spell Art untuk menggunakan 98 mantra sekaligus untuk melawan Empyrean Exalt. Setelah menggabungkan Dao dengan tubuh, pukulan atau tendangan bisa mengandung sejumlah mantra. Ini adalah cara terkuat untuk menampilkan kekuatan bagi Empyrean Exalt. Nenek moyang lama iblis Dao Sekte bisa menggabungkan 27 mantra dalam keping. Itu cukup kuat untuk menyalakan manapun di bawah Empyrean Exalt. Kuncinya adalah jumlah mantra yang bisa digabungkan, bukan jumlah mantra yang berbeda. Beberapa Empyrean Exalt mungkin tidak memiliki lusinan mantra, tapi mereka bisa menggabungkan lusinan mantra yang sama dan mencapai kekuatan tempur yang serupa. Kuncinya adalah kuantitas. Setelah Rapid Spell Art mencapai 6 spell veins dan memungkinkan Wang Lin membuat 97 bayangan setelahnya, kecepatannya mencapai tingkat yang mengerikan. Wang Lin bisa menggunakan trik ini untuk langsung mengeluarkan 98 mantra. Dia bisa melakukan ini karena kekuatan tempurnya saat ini telah mencapai Empyrean Exalt. Jika seseorang belum mencapai kekuatan tempur Empyrean Exalt, bahkan dengan 9 spell veins, ratusan bayangan setelahnya, dan mengeluarkan ratusan mantra, mereka tidak akan bisa menandingi Empyrean Exalt. Bahkan jika Empyrean Exalt mempelajari Rapid Spell Art, jika mereka hanya bisa menggunakan 27 mantra, bahkan jika ratusan bayangan menggunakan mantra itu, mereka tetap hanya akan menampilkan kekuatan yang mirip dengan 27 mantra yang bisa menampilkan tubuh aslinya. Karena batasnya adalah 27 mantra, itu tidak bisa dilampaui. Sama seperti botol yang hanya bisa menampung air sebanyak itu. Tidak peduli berapa banyak udara yang Anda coba untuk mengisinya, udara itu hanya dapat menampung sebanyak itu. Tapi Wang Lin berbeda. Kekuatan pertarungan sebenarnya jauh lebih kuat karena tubuh Dao kuno dan karena darah jiwa darah memainkan peran penting. Hasilnya, dengan budidaya Golden Exalt yang dipinjamkannya saat ini, kekuatan pertempuran yang bisa dia tunjukkan menjadi lebih besar. Ini juga mengapa Wang Lin bisa melawan orang-orang di tingkat atas penguatannya setelah menggabungkan kekuatan kuno dan celestialnya. Alasan lain Wang Lin menjadi begitu kuat di sini meskipun dia tidak pengecut di dunia gua adalah avatar terkuatnya di tidurnya. Kekuatan ketiga yang menyatu adalah alasan mengapa Wang Lin memiliki kekuatan tempur yang dia miliki sekarang. Tubuhnya adalah botol, budidayanya adalah udara, dan avatar terkuat itulah yang membuat botol itu fleksibel, seolah-olah elastis dan dapat terus mengembang. Keberadaan darah jiwa membuat Wang Lin mengalami perubahan. Biasanya, perubahan ini tidak akan terlihat dengan sendirinya, tapi itu adalah salah satu alasan kekuatan Wang Lin. Itu adalah perbedaan mendasar yang membuat anggota klan kuno lainnya tidak bisa menandingi Wang Lin. Semua keuntungan ini mungkin tidak terlihat penting pada saat itu, namun jika digabungkan, akan menimbulkan efek yang mengejutkan. Saat lubang hitam mendekat, 98 Wang Lin muncul. 98 Wang Lin tidak menggunakan 98 mantra berbeda, semuanya menggunakan mantra yang sama. Dia melakukan Heaven Bull Chas yang dia peroleh dari ingatannya setelah menggunakan armor jiwa Heavenly Bull sebanyak 98 kali. Serangan banteng surgawi ini dapat menampilkan kekuatan pinjaman dengan sempurna. Ke-98 mayat itu semuanya mengangkat tangan dan membentuk tanduk di kepala mereka. Saat suara gemuruh terus-menerus terjadi, mereka menyerang ke depan. Bumi bergetar dan langit berubah menjadi tidak stabil.
Matahari di langit runtuh, dan satu-satunya yang tersisa di dunia hanyalah leluhur lama Sekte Dao Iblis, lubang hitamnya, dan 98 Wang Lin. 98 Wang Lin menghilang hingga satu tubuh tersisa. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan setelah menggunakan 98 serangan banteng surgawi. Saat gemuruh itu bergema, bayangan banteng surgawi raksasa muncul. Bayangan ini sangat nyata, seolah-olah tubuh asli banteng surgawi telah lolos. Setelah muncul, ia mengeluarkan auman banteng surgawi. Bayangan banteng surgawi ini seluruhnya berwarna hijau dan memancarkan aura kuno. Itu berisi aura gigi dan mengangkat kepalanya. Dua tanduk hitam besar disebarkan ke depan sambil mengeluarkan suara gemuruh. Serangan banteng surgawi. Dari jauh, bayangan banteng surgawi raksasa menutupi Wang Lin, dan ia menghantam lubang hitam dengan dua tanduk hitamnya. Jika pemandangan ini menjadi sebuah lukisan, itu akan menjadi harta karun yang indah di seluruh benua astral abadi. Gemuruh, 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 gemuruh. 27 mantra di dalam lubang hitam dihancurkan. Lubang hitam itu sendiri bergetar dan hancur akibat benturan tersebut. Runtuhnya lubang hitam menyebabkan kepala raksasa banteng surgawi berhenti sejenak, namun tidak dapat berhenti. Banteng surgawi menyerang leluhur lama Sekte Dao Iblis. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Saat lubang hitam runtuh, tanduk banteng surgawi tiba di hadapan leluhur lama Sekte Dao Iblis. Ekspresi lelaki tua berambut merah itu tiba-tiba berubah. Matanya menunjukkan sedikit kecocokan dan dia dengan cepat mundur. Mantra perpaduan 98. Dia tidak dapat menggabungkan Dao dengan tubuhnya, tetapi metode ini menghasilkan efek yang serupa. Jika dia bisa menggunakan satu mantra lagi, bukankah dia akan menjadi lebih kuat? Batas Empyrean Exalt adalah 99, dan satu lebih dari itu akan dianggap mencapai Ascendan Empyrean. Setelah menggunakan kekuatan pelindung jiwa, dia sangat kuat. Orang tua berambut merah itu mengangkat tangannya. Sambil mengaum, dia beberapa kali menyerang. Ini hampir cukup untuk dibandingkan dengan seorang cerdas Ascendan Empyrean. Dia belum menyatukan daunnya dengan tubuhnya dan 98 mantra ini bukanlah keseluruhan, mereka digabungkan secara paksa dan tidak sempurna, tapi meski begitu, aku hampir tidak bisa menolaknya. Setiap pukulan dibentuk oleh perpaduan 27 mantra, dan semuanya diucapkan dengan banteng surgawi. Hal ini menyebabkan 98 mantra di dalam banteng surgawi runtuh satu persatu. Tabrakan dengan pusaran hitam sebelumnya telah menyebabkan hampir 40 mantra runtuh di dalam Heavenly Bull. Sekarang lelaki tua berambut merah itu menyerang sekali lagi, dan lebih dari 40 mantra runtuh lagi. Namun, lebih dari 10 mantra belum hilang, dan menghantam lelaki tua berambut merah itu. Dia batuk darah dan didorong mundur, tetapi pada saat yang sama, Wang Lin menciptakan 98 bayangan sekali lagi. Dengan suara gemuruh, serangan banteng surgawi kedua muncul. Banteng surgawi besar lainnya muncul di langit dan menyerang ke depan. Kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Saya bahkan tidak bisa menahan gelombang pertama, dan gelombang kedua datang begitu cepat. Tubuhnya harus sangat kuat untuk mampu menahan casting terus-menerus seperti ini. Orang tua berambut merah itu tiba-tiba mundur. Saat bayangan banteng surgawi kedua menyerangnya lagi, aura Grand Empyrean muncul dari jubah Dao ungu yang dia kenakan. Jubah Dao ini adalah hadiah dari Grand Empyrean Dao Yi. Pada saat-saat penting, ini bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Ketika aura Grand Empyrean muncul, bayangan samar muncul di hadapan leluhur lama Sekte Dao Iblis. Bayangan ini dibentuk oleh sepotong perasaan ilahi Grand Empyrean Dao Yi. Sosok ini muncul tiba-tiba dan memblokir serangan banteng surgawi. Lalu tiba-tiba dia berbalik dan melontarkan pukulan ke arah Heavenly Bull Chas. Pukulan ini terlihat sangat biasa, seperti manusia yang melemparkannya. Bahkan dunia pun tenang, seolah tidak terjadi apa-apa, namun banteng surgawi langsung roboh, 98 mantra di dalamnya semuanya hancur. Ketika bayangan banteng surga runtuh, Wang Lin didorong keluar dan wajahnya pucat, tetapi matanya tajam. Dao Yi besar Empir. Salam, Dao Yi Agung Empir. Di balik bayangan samar-samar, leluhur tua Sekte Dao Iblis segera menggenggam tangannya dan membungkuk ke arah bayangan itu. Bayangan itu awalnya kabur, tapi tak lama kemudian berubah dari kabur menjadi jelas memperlihatkan sosok di dalamnya. Ini adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah Dao.
Dia hanya terlihat berusia sekitar 20-an. Dia memiliki rambut hitam dan alis yang tajam. Dia sangat tampan, dan matanya yang seperti bintang akan membuat seseorang kehilangan dirinya jika melihatnya. Dia mengenakan jubah dao sederhana dan tampak sangat biasa berdiri di sana. Namun, langit tidak bergerak, angin tidak bergerak, tidak ada yang bergerak. Bahkan pengoperasian langit dan bumi seakan berhenti total. Di depannya, masih ada debu yang beterbangan. Debu itu melayang ke udara karena pertempuran dan seharusnya jatuh, tapi saat ini debu itu membeku di udara. Ada juga bumi yang runtuh. Beberapa permukaannya terkoyak oleh gelombang kejut pertempuran, tapi saat ini, permukaannya benar-benar membeku. Adegan ini menyebabkan pupil mata Wang Lin mengecil. Dia bahkan merasakan detak jantungnya sendiri mulai melambat karena aura aneh ini, seolah-olah itu akan berhenti seperti yang lainnya. Yang sangat mengejutkan adalah darah yang dibatukkan oleh leluhur lama Sekte Dao Iblis. Seharusnya jatuh ke bumi, tapi sekarang mengambang. Apakah ini kekuatan seorang Grand Empyrean? Ini hanyalah sebagian perasaan ketuhanan yang tersisa di jubahnya. Hanya sebagian perasaan ketuhanan ini yang dapat memberikan tekanan yang begitu mengejutkan sehingga dunia dan segala isinya tidak berani bergerak. Wang Lin melihat ke depan. Bukan karena semuanya membeku, tapi semuanya tidak berani bergerak setelah Grand Empyrean Dao Yi muncul. Anda memenuhi syarat untuk mengikuti saya. Mereka yang mengikutiku tidak akan mati selama aku tidak mati. Pemuda berambut hitam itu perlahan berkata sambil menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan dan cahaya yang tak ada habisnya. Pemuda berambut hitam itu adalah Grand Empyrean Dao Yi. Dia memandang Wang Lin, dan kata-katanya mengandung kekuatan aneh yang akan membuat siapapun yang mendengarnya merasa kagum dan yakin tanpa akhir. Seolah-olah kata dia adalah penguasa dunia dan suaranya adalah janji dari surga. Aku tidak akan mati, kamu tidak akan mati. Ini adalah komitmen berat yang diberikan Grand Empyrean Dao Yi untuk merekrut Wang Lin. Meski dia terlihat sangat tenang dan santai, janji ini sangat berat. Ketika leluhur tua iblis Dao Sekte mendengar janji dari Grand Empyrean Dao Yi, ekspresi berubah. Gelombang emosi bergema di hatinya dan dia memandang Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Dia telah mengikuti Grand Empyrean Dao Yi selama lebih dari 10.000 tahun dan memiliki pemahaman yang samar-samar tentang Grand Empyrean Dao Yi. Komitmen seperti ini sangat jarang terjadi di dia. Harus dikatakan bahwa ketika Grand Empyrean Dao Yi merekrutnya, dia hanya berkata, aku tidak akan mati dan kamu tidak akan mati selama 100.000 tahun. Tetapi pada saat ini, leluhur lama Sekte Dao Iblis menyadari bahwa tidak ada waktu yang ditambahkan pada kata-kata Grand Empyrean Dao Yi. Sebenarnya, saya tidak akan mati, kamu tidak akan mati. Arti kalimat ini terlalu bagus. Orang ini memperoleh pengakuan tinggi atas jiwa banteng surgawi dan memiliki kekuatan yang mendekati Empyrean Exalt. Setelah mengenakan pelindung jiwa, tingkat budidayanya kalah jauh dari Ascendan Empyrean. Orang ini, tidak heran Grand Empyrean Dao Yi sangat menghargainya. Nenek moyang lama iblis Dao Sekte menghela nafas dalam hatinya. Wang Lin diam-diam merenung. Grand Empyrean Dao Yi adalah Grand Empyrean pertama yang dia temui, dan dia bisa mendengar janji dalam kata-kata itu. Grand Empyrean, masalah ini sangat penting di ekosistem. Saya tidak bisa langsung mengambil keputusan dan perlu mempertimbangkannya. Wang Lin memegang dan membungkuk pada Grand Empyrean Dao Yi. Wang Lin tidak mau mengambil keputusan setelah hanya bertemu dengan satu Grand Empyrean. Selain itu, setelah melawan leluhur lama Sekte Dao Iblis, dia menjadi sadar akan cara para Empyrean Exalt. Dia tahu dia tidak cukup terkenal, jadi dia harus mendapatkan lebih banyak peringkat. Hanya setelah menjadi lebih terkenal dan memilih seorang Grand Empyrean untuk diikuti barulah bahaya memasuki kota kekalahan berkurang. Pemuda berambut hitam memandang Wang Lin. Keinginannya terpenuhi dengan kegembiraan sepertinya mampu melihat pikiran Wang Lin dan tersenyum. Aku akan memberi waktu. Dengan kekuatan Anda dapat mencoba ujian Empyrean. Jika kamu bisa menembus level ke-9, aku akan datang menemuimu lagi. Dengan itu, dia berbalik ke arah leluhur tua Sekte Dao Iblis dan kemudian kembali menjadi jubah Dao. Setelah Grand Empyrean Dao Yi pergi, segala sesuatu yang membeku dipindahkan lagi. Mereka kembali ke lintasan aslinya. Debutnya jatuhan dan angin bertiup kencang. Saat lingkungan sekitar pulih,
tekanan yang mengejutkan Wang Lin juga menghilang. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi. Nenek moyang lama iblis Dao Sekte menghela napas dan memegang tangan Wang Lin. Masalah dengan Sekte Dao Iblis sudah selesai. Tapi kamu melewatkan kesempatan untuk segera mengikuti Grand Empyrean Dao Yi. Aduh, yang kuat selalu menghormati satu sama lain. Pertarungan keduanya membuat lelaki tua berambut merah itu menghormati Wang Lin. Setelah dia selesai berbicara, lelaki tua berambut merah itu berbalik untuk pergi. Rekan penggarap, harap tunggu. Alasan saya menghancurkan Devil Dao Sect adalah karena seluruh sekte menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menempatkan saya dalam situasi hidup atau mati, bukan hanya satu orang, kata Wang Lin perlahan. Dia jarang menjelaskan dirinya sendiri, tapi nenek moyang lama iblis Dao Sekte telah mendapatkan rasa hormat Wang Lin. Pria tua berambut merah itu berhenti dan berpikir sejenak. Lupakan, dunia adalah siklus karma. Anda menghancurkan Sekte Dao Iblis sekarang hanyalah bencana bagi Sekte Dao Iblis, tetapi itu juga memisahkan saya dari hal-hal biasa. Mulai sekarang, saya bisa fokus mencari Dao. Pria tua berambut merah itu menghela nafas dan menatap Wang Lin. Grand Empyrean Dao Yi sangat bias terhadap rakyatnya sendiri, lebih dari para Grand Empyrean lainnya. Dengan kekuatan Anda saat ini, memilih untuk mengikuti Grand Empyrean Dao Yi akan menjadi pilihan yang sangat baik. Di antara para Grand Empyrean, Kaisar Langit 8 Ekstrim Grand Empyrean adalah yang paling bang. Grand Empyrean Jiu di dari benua tengah adalah yang paling sombong. Wu Feng Empyrean besar di benua utara adalah pemilih terbanyak, dan selain Ascendan Empyreans, dia jarang merekrut Empyrean Exalt. Dan Grand Empyrean Gemini dari Sekte Dao Ungu di benua timur. Awalnya yang paling kuat di antara para Grand Empyrean. Namun pada ingatan terakhir, ketakutan terbelah menjadi dua dan berubah menjadi dua orang. Dia tidak bisa pulih seumur hidup ini. Meskipun dikabarkan bahwa kepribadiannya sangat lembut, dia tidak akan menjadi pilihanku. Orang tua berambut merah itu tahu bahwa dibandingkan dengan Empyrean Exalt, Sekte Dao Iblis hanyalah seekor semut. Tidak ada gunanya berada di sisi buruk Empyrean Exalt untuk Sekte Dao Iblis. Yang paling penting, Empyrean Exalt ini sangat kuat. Hasilnya, dia diketahui berbicara tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh Empyrean Exalt untuk menghapus ketidaknyamanan dari sebelumnya. Wang Lin sama sekali tidak mengetahui masalah ini sebelumnya. Meskipun dia terlihat tidak bergerak, setelah mendengarnya, dia bergerak. Terima kasih, rekan penggarap, atas informasinya. Wang Lin memegang tangannya. Ada juga ujian Empyrean. Karena aku adalah Empyrean Exalt pertama yang kamu lawan, kamu pasti tidak tahu tentang ujian Empyrean. Itu adalah tempat aneh yang diciptakan oleh leluhur surgawi. Ini adalah ruang yang terpisah dari dunia ini di mana para penggarap Empyrean Exalt dapat memperoleh penilaian akurat atas kekuatan mereka. Pria tua berambut merah itu melanjutkan, percobaan Empyrean memiliki total 19 lapisan, dan hanya Empyrean Exalt yang dapat memusatkannya. Dengan tingkat pemikiran saya 500 tahun yang lalu, saya mencoba sekali, tetapi saya hanya melewati lapisan ketiga dan gagal pada lapisan keempat. Ujian Empyrean. Mata Wang Lin bertanya. Dia telah mendengar Grand Empyrean Dao Yi berbicara sebelumnya, tapi dia tidak tahu apa itu. Namun, setelah mendengar lelaki tua berambut merah itu, dia sedikit mengerti. Saya pernah mendengar dari Grand Empyrean Dao Yi bahwa ujian Empyrean diciptakan oleh leluhur surgawi dan meniru alam dewa abadi. Jika kamu bisa menembus lapisan ke-19, maka peluangmu untuk menjadi Grand Empyrean menjadi lebih tinggi dari yang lain setelah memasuki alam dewa abadi. Dahulu kala, Grand Empyrean Wu Feng berhasil menembus lapisan ke-19. Kemudian, pada salah satu pembukaan alam dewa abadi, dia beruntung dan menjadi seorang Empyrean agung. Orang tua berambut merah itu tidak bersembunyi apapun. Bahkan jika dia tidak menjelaskan hal-hal ini, Wang Lin akan mengetahuinya begitu dia berinteraksi dengan Empyrean Exalt lainnya. Ini bukanlah rahasia. Wang Lin segera bertanya, bagaimana cara saya mengikuti ujian Empyrean? Orang tua berambut merah memandang ke langit dan perlahan berkata, sangat sederhana. Selama Anda mendapatkan pengakuan hukum astral abadi sebagai Empyrean Exalt, Anda hanya perlu mencari tempat yang aman di tanah para celestial. Kemudian terbanglah bersama jiwa asalmu ke angkasa secepat mungkin.
Setelah 60 napas waktu, Anda dapat memasuki uji coba Empyrean yang diciptakan oleh leluhur surgawi. Rumor mengatakan bahwa di zaman dahulu kala, leluhur kuno juga menyalin alam dewa abadi dan menciptakan tempat percobaan yang cocok untuk klan kuno. Bahkan lebih banyak rumor yang mengatakan bahwa di atas kedua uji coba ini adalah uji coba besar Empyrean yang diciptakan oleh kedua leluhur bersama-sama. Namun, ini hanya rumor dan saya tidak tahu banyak. Pria tua berambut merah itu selesai berbicara dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Rekan kultivator, lelaki tua ini telah memberi tahu Anda apa yang saya perlukan. Selamat tinggal. Orang tua berambut merah itu bahkan tidak melihat ke arah sekte Dao Iblis yang telah menjadi penghuninya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Wang Lin masih berdiri di sana dan diam-diam memandang ke depan bahkan setelah lelaki tua itu pergi. Dia dengan tegas menolak Grand Empyrean Daoyi dan telah melepaskan kesempatan itu, tapi dia tidak menyesalinya. 5 Agung Empyrean. Selain Kaisar Langit dan Daoyi, ada 3 lagi. Dengan kekuatanku saat ini, aku memperoleh beberapa wawasan setelah bertarung melawan Empyrean Exalt pertamaku. Semakin banyak Empyrean Exalt yang aku lawan, semakin banyak peringkat yang akan aku peroleh. Dan juga, ujian Empyrean. Aku tidak menyangka akan ada tempat seperti itu di benua astral abadi. Aku hanya tidak tahu apakah yang dikatakan nenek-nenek moyang lama sekte Dao Iblis itu benar atau salah. Wang Lin duduk dan merenung. Duduk di pendingin, dia terus-menerus kembali pertarungannya melawan leluhur lama sekte Dao Iblis dan pukulan dari Grand Empyrean Daoyi di pemikirannya. Pukulan ini terus muncul kembali di pikiran hingga menggantikan segalanya. Wang Lin tenggelam sepenuhnya dalam pukulan dari Grand Empyrean. Pukulan ini tampak lembut, tapi mengandung kekuatan yang tidak bisa dipahami Wang Lin. Waktu berlalu dan beberapa bulan berlalu dalam sekejap. Selama beberapa bulan ini, Wang Lin telah duduk di sana, tidak bergerak, tetapi ada kekuatan pelindung di sekelilingnya yang membuatnya tidak ada yang bisa mendekat. Para penggarap sekte Dao Iblis yang kembali satu persatu semuanya melihat lingkungan tinggal Dao Iblis, dan hati mereka bergetar, terutama setelah mereka melihat Wang Lin. Beberapa dari mereka mengenalinya, namun, mereka tidak bisa mendekati kekuatan pelindung, dan setelah beberapa saat, mereka dengan cepat berpencar karena ketakutan. Namun beberapa anggota sekte Dao Iblis tidak pergi, mereka tinggal jauh dan tidak mendekat. Wang Lin duduk di sana selama setahun. Waktu 1 tahun ini hanyalah sekejap baginya. Pada hari tertentu setelah 1 tahun, Wang Lin perlahan membuka matanya. Dia melihat ke langit dan matanya bersinar terang. Pukulan itu, aku sudah memahami segala cara untuk menahan pukulan itu. Saya telah melakukan simulasi jutaan kali, tetapi tidak sekalipun saya dapat menolaknya. Itu hanya sebagian dari perasaan ilahi Grand Empyrean Daoyi. Wang Lin menghela napas. Kegembiraan dari peningkatan tingkat kemundurannya telah mereda. Dibandingkan dengan seorang Grand Empyrean, dia terlalu lemah. Namun demikian, saya masih memperoleh banyak wawasan, terutama dalam pertempuran melawan leluhur lama sekte Dao Iblis. Mengintegrasikan Dao ke dalam tubuh dan satu pukulan berisi 27 mantra. Saya bisa meniru dan mempelajarinya. Mata Wang Lin bersinar terang. Pertempuran ini telah memberikan wawasan yang luar biasa. Saya perlu mencari tempat untuk memahaminya sebentar. Pada tingkat budidaya Wang Lin, dia bisa pergi kemanapun di negeri surga. Saat ini, Wang Lin berdiri dan melihat sekitarnya. Dia secara alami merasakan anggota sekte Dao Iblis yang telah kembali dari benua banteng surgawi. Lupakan, Wang Lin berjalan maju dan langsung menghilang. Dekrit kekuasaan Kaisar Langit menyuruh Wang Lin untuk menemuinya di kota kekuasaannya, tetapi tidak disebutkan tanggalnya, jadi Wang Lin tentu saja tidak akan segera pergi. Dalam sekejap, 3 tahun berlalu. Dalam 3 tahun ini, Wang Lin menciptakan sebuah gua di bawah gurun luas di benua Bumi Meng. Dia duduk di sana dan memahami semua wawasan yang dia peroleh dari melawan leluhur lama sekte Dao Iblis. Setelah 3 tahun berada di bawah gurun, Wang Lin membuka matanya. Matanya tampak seperti berisi bintang-bintang. Karena tingkat kerusakan saya tanpa pelindung jiwa, sebagian besar pukulan saya hanya dapat berisi 9 mantra. Wang Lin mengangkat tangan ke hadapannya dan meremasnya. Gemuruh teredam datang dari telapak tangan. Meski begitu, pukulanku jauh lebih kuat dibandingkan 3 tahun lalu.
Jika aku menghadapi leluhur Sekte Dao Iblis lagi tanpa pelindung jiwa, aku bisa menandingi pukulan pertama. Ketika Wang Lin menghadapi pukulan pertama leluhur lama Sekte Dao Iblis, dia terpaksa mundur 3 langkah. Sekarang, setelah 3 tahun, meskipun tingkat penguatannya tetap sama, kekuatan pertarungannya telah meningkat pesat. Sayangnya, setelah 3 tahun pengamatan, saya mengetahui bahwa jiwa asal Golden Exalt hanya mengizinkan saya membuat hingga 6 spell veins, dan saya kan membutuhkan 9 di antaranya. Wang Lin jelas merasakan kekuatan seni mantra cepat dalam pertarungannya melawan leluhur lama Sekte Dao Iblis. Namun, alasan mantra ini begitu kuat adalah karena mantra pembuluh darah yang dibentuk Wang Lin berkualitas sangat tinggi. Namun semakin tinggi kualitasnya, semakin sulit membuat spell veins baru. Jiwa asal Master Sekte Iblis Dao Sekte telah membuka vena mantra keempat dan kelima, tetapi vena mantra keenam membutuhkan 9 Golden Exalt. Untuk membuat spell veins baru seperti ini sungguh terlalu sulit. Vena keenam membutuhkan 9 Golden Exalt, vena ketujuh membutuhkan 9 Empyrean Exalt. Mungkin yang ke-9 membutuhkan 9 Ascendan Exalt. Jika demikian, apakah yang ke-9 membutuhkan 9 Grand Empyrean? Mungkin yang 9 membutuhkan 1 Grand Empyrean. Wang Lin tersenyum pahit. Seni mantra cepat harus dikembangkan. Ini sangat kuat dan memungkinkan saya menggunakan kekuatan penuh saya. Tingkat mendorong saya yang sebenarnya hanyalah Void Tribulan tahap awal. Karena batasan ini, sebagian besar tinjuku hanya bisa mengintegrasikan 9 mantra. Saya harus mendapatkan esensi logam dan kayu sesegera mungkin dan membentuk tubuh esensi mereka yang sebenarnya. Kemudian, dengan 5 elemen digabungkan menjadi satu, tingkat terobosan saya akan naik ke Void Tribulan tahap pertengahan. Lalu saya bisa mengintegrasikan lebih banyak mantra lagi. Saya hanya tidak tahu berapa banyak yang bisa saya gabungkan setelah mencapai tahap pertengahan Void Tribulan. Selain itu, aku harus bertarung melawan lebih banyak lagi Empyrean Exalt dan mengumpulkan perhatian para Grand Empyrean lainnya. Selain itu, aku harus mencari informasi tentang Empyrean Trial dan melihat apakah itu benar-benar seperti yang dilakukan nenek moyang lama Sekte Dao Iblis telah mengatakan. Mata Wang Lin berbinar dan dia berdiri dari 3 tahun duduknya. Saya harus menuju ke ujian Empyrean dan melihat berapa banyak level yang bisa saya lewati dengan tingkat pukulan saya saat ini. Tubuh Wang Lin muncul di gurun dalam sekejap. Dia menggambarkan lengan bajunya dan seekor naga laut muncul di bawahnya. Naga laut itu mengaum dan menampilkan ekspresi hormat. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melangkah ke kepala naga laut. Naga laut itu bersembunyi maju dan menghilang tanpa jejak. Benua Bumi Meng memiliki 2 sekte. Salah satunya adalah Sekte Bumi dan yang lainnya adalah Sekte Bumi Meng. Keduanya adalah bagian dari 9 sekte dan 13 faksi, tetapi mereka hanya memiliki Golden Exalt, tidak ada Empyrean Exalt. Wang Lin duduk di atas naga laut dan memeriksa masuknya benua Bumi Meng dari cangkang kura-kura. Meskipun aku membutuhkan jiwa yang berasal dari Golden Exalt, kedua sekte ini tidak berselisih denganku, jadi lupakan saja. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengirimkan pesan akal ilahi. Naga laut paling bawah terbang menuju benua surga yang terhubung dengan benua Bumi Meng. Kura-kura secara samar-samar menunjukkan bahwa sekte surga di benua surga memiliki Empyrean Exalt. Namun, meski peta di cangkang kura-kura terlihat besar, itu hanya sebagian dari peta. Saya harus pergi ke 2 sekte di benua Bumi Meng untuk mendapatkan peta giok mereka. Jika Wang Lin memasuki benua Bumi Meng dengan tingkat budidaya sebelumnya, kedua sekte tersebut akan menjadi raksasa yang tidak ingin dia memprovokasi, jadi dia akan menghindarinya dengan hati-hati. Namun, sekarang berbeda. Saat diperkenalkan, mereka adalah sekte biasa dan tidak ada yang menakutkan dari mereka. Tempat ini paling dekat dengan sekte bumi, jadi ayo ke sana dulu. Peta itu muncul di benak Wang Lin, dan sesaat kemudian, naga laut itu berubah arah. Ia terbang lurus ke timur dan menghilang tanpa jejak. Benua Bumi Meng sebagian besar tertutup oleh gurun, dan gurun tersebut terus berlanjut seperti lautan. Setiap kali badai melanda, pasir dalam jumlah besar akan bertambah besar, menciptakan badai pasir yang mengerikan. Badai pasir ini bisa kuat atau lemah. Yang lemah bisa membuat manusia gemetar, namun badai pasir yang kuat akan menyebabkan para penggarap gemetar dan segera menghindarinya.
Hal ini karena badai pasir mengandung gaya magnet aneh yang berdampak besar pada para pembudidaya. Itu akan menyedot seorang pengendara, dan bahkan jiwa asal mereka pun tidak bisa melarikan diri. Untungnya, badai pasir yang mengandung gaya magnet agak jarang terjadi. Mereka sangat besar dan dapat dilihat dari jauh, sehingga memberi saya waktu untuk menghindarinya. Namun, di bagian timur benua, terdapat wilayah yang diselimuti badai pasir sepanjang tahun. Setiap 100 tahun, badai pasir akan meletus dengan kekuatan penuhnya, dan hampir tidak ada badai pasir yang terlihat di sekitar wilayah tersebut selama waktu tersebut. Biasanya tempat ini gelap dan tertutup badai pasir. Hal ini membuatnya sangat sulit untuk masuk kecuali seseorang memiliki metode khusus. Dalam badai pasir yang aneh ini, ada sebuah sekte yang terkenal di seluruh benua bumi Meng, Sekte Bumi. Di benua bumi Meng, terdapat banyak sekte, namun hanya Sekte Bumi dan Sekte Bumi Meng yang menjadi pemimpin benua tersebut. Tidak ada yang berani memprovokasi kedua sekte raksasa ini, dan mereka menguasai seluruh benua bumi Meng. Pada saat ini, di tengah badai pasir tempat Sekte Bumi berada, dunia menjadi gelap. Seekor naga laut besar muncul, dan Wang Lin sedang duduk di atas kepalanya. Saat mereka muncul di badai pasir, terdengar deru angin kencang. Meskipun angin ini sangat kuat, ketika mendarat di Wang Lin, angin itu bahkan tidak dapat menyebabkan sehelai rambut bergerak. Seolah-olah tubuh Wang Lin hanyalah ilusi dan tidak nyata. Sedangkan naga laut, sama sekali tidak peduli dengan angin. Itu menunjukkan dingin dan mengungkapkan kedalaman badai pasir. Merasakan badai pasir yang mengandung kekuatan angin dan bumi. Wang Lin dengan tenang membiarkan naga laut itu terbang ke depan. Angin bertiup kencang di hadapannya, namun pasir yang berada di dekat Wang Lin segera menyerah dan berhamburan. Mereka dengan santai terbang menuju pusat badai pasir. Ada cahaya kuning bumi yang menutupi area seluas puluhan ribu kilometer yang mencegah badai pasir mencapai bagian dalam. Tempat itu adalah lokasi Sekte Bumi. Seluruh Sekte Bumi bagaikan Taman Eden, dan tampak sangat istimewa di dalam badai pasir. Ada gunung, air mengalir, dan paviliun di mana-mana. Ada juga sejumlah besar murid yang terbang melalui area ini. Sekte Bumi memiliki kurang dari 30.000 murid, ini sangat berbeda dari 9 sekte dan 13 faksi lainnya. Sekte Bumi hanya menginginkan murid yang berbakat dan bukan murid biasa. Para murid memiliki hierarki yang ketat, dan ada total 9 tingkatan yang berbeda. Pada saat yang sama, jumlah sumber daya yang didapat setiap murid jauh lebih banyak daripada sekte lainnya karena hanya ada 30.000 murid. Mereka menghabiskan seluruh sumber dayanya untuk membina 30.000 murid ini, terutama mereka yang memiliki lebih banyak bakat. Bangjo Bumi juga telah mengumpulkan sumber daya dalam jumlah yang tak terbayangkan. Di Sekte Bumi, jumlah anggota sekte peringkat 1 sangat rendah, kurang dari 100 orang. Anggota sekte peringkat 9 berjumlah tertinggi, lebih dari 20.000. Pada saat ini, di mana anggota sekte peringkat 5 berada, ada sebuah paviliun yang indah. Dua petani sedang duduk di dalam. Yang satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Pria itu tampak seperti dia baru berusia sekitar 30 tahun. Dia sangat tampan tapi mengeluarkan aura dingin. Tingkatannya tidak terlalu tinggi, hanya pada langkah kedua dari Nirvana Skrier. Wanita di sekitarnya tidak sedang berada di sana tetapi menatap pria di tempatnya dengan lembut. Tatapannya dipenuhi dengan ketenangan. Namun, pada saat ini, pria yang duduk di sana gemetar luar biasa. Wajahnya menjadi terdistorsi, seolah-olah sangat menyakitkan, dan dia mengeluarkan raungan yang teredam. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi wanita itu berubah. Dia segera meletakkan tangannya di dadanya dan menenggelamkannya ke dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, rasa sakit di wajahnya berkurang dan dia tiba-tiba membuka matanya. Dalam waktu singkat, tubuhnya basah oleh keringat. Wanita itu menyeka keringat di dahi pria itu sambil menggigit bibirnya dan dengan lembut berkata, "Kamu sudah mencoba berkali-kali, jangan coba lagi. Mimpi itu, apakah itu benar-benar penting?" Pria itu diam-diam merenungkan dan melihat keluar jendela. Setelah sekian lama, dia menjadi tenang. Mimpi itu sangat penting, lebih penting dariku. Wanita itu menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Kebingungan muncul di mata pria itu. Mimpi ini telah menemaniku selama hampir 200 tahun. Ada seseorang dalam mimpi itu. Aku tidak bisa melihat penampilannya,
Tapi aku merasa aku ada hanya untuknya, sepertinya dia adalah istriku di kehidupanku sebelumnya. Itu hanya mimpi, King, itu hanya mimpi. Air mata muncul di mata wanita itu saat dia menatap pria yang sangat dia cintai selama lebih dari 100 tahun. Apakah ini mimpi? Pria bernama King semakin bingung. Itu hanya mimpi. Wanita itu menangis sambil memeluk pria itu seolah dia takut kehilangan pria itu. Dia terus mengucapkan kata-kata ini padanya. Apakah ini benar-benar hanya mimpi? Pria itu memejamkan mata. Pada saat ini, ketika pria itu bingung, Wang Lin dengan tenang terbang melewati tirai tipis. Dia terbang melewati badai pasir yang mengamuk dan merasakan kekuatan magnet di dalamnya, tapi dia bisa mengabaikannya. Naga laut itu berhenti sambil membawa Wang Lin dan tetap tidak bergerak tertiup angin. Namun, mata naga laut menatap Sekte Bumi di depan dengan dingin. Tuan Sekte Bumi, leluhur tua, cepat keluar. Dalam badai pasir, perasaan ilahi Wang Lin menyebar seperti guntur ke seluruh Sekte Bumi. Itu bergema di hati setiap orang, termasuk orang yang kebingungan. Suara Wang Lin menggema di seluruh dunia, bahkan badai pasir yang tak ada habisnya di sekitar Sekte Bumi tidak dapat menekan suaranya. Segalanya tampak membeku di hadapan suara Wang Lin. Segalanya tampak membeku, karena angin dan pasir masih bergerak. Namun, meski begitu, perasaan ilahi menyebabkan badai yang mengguncang jiwa semua penggarap di Sekte Bumi. Di bawah kesadaran ilahi, semakin tinggi tingkat kerusakan seseorang, semakin kuat perasaannya. Nenek lama nenek moyang bumi berada pada tahap Golden Exalt. Meskipun Master Sekte belum mencapai Golden Exalt, dia masih melibatkan Void Tribulan tahap akhir. Keduanya bersaing paling kuat di Bangjo Bumi. Pada saat ini, Master Sekte Bumi sedang memarahi muridnya yang ketiga. Dia memasang ekspresi serius dan dengan marah memarahi salah satu dari mereka. Kata-katanya menimbulkan tekanan yang membuat para murid gemetar. Tetapi pada saat ini, perasaan ilahi Wang Lin menyebar. Dia tidak ingin menyakiti siapapun, sehingga ketiga murid tingkat rendah dapat melawan, tetapi ekspresi mereka berubah dan mereka merasa seperti angin yang menyebarkan. Namun, ekspresi Master Sekte Bumi berubah drastis. Dia merasa seperti ratusan ribu sambaran petir meledak dalam ingatannya dan dunia runtuh menimpanya. Tubuhnya bergetar dan dia dipindahkan keluar dari sekte tersebut tanpa ragu-ragu. Dia tidak berani untuk tidak keluar, dia tidak berani untuk tidak patuh. Ada juga sekte emas kemuliaan bumi. Dia menyimpannya dengan pintu tertutup sepanjang tahun dan tidak akan mudah keluar. Saat ini, dia sedang duduk di sana ketika jantungnya berdebar kencang. Perasaan ilahi Wang Lin sombong dan dipaksa melewati semua rintangan untuk bergema di dalam hatinya. Nenek moyang tua kemuliaan emas dari Sekte Bumi membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Yang Mulia Kaisar, pada saat ini, Yang Mulia Emas merasakan dunia runtuh di hadapannya. Dia merasa hanya perlu satu pecahan untuk terbang ke arahnya untuk membuatnya jatuh. Ketakutan memenuhi pikiran. Nenek moyang tua Golden Exalt segera berteleportasi keluar Sekte Bumi. Selain mereka, di sebuah paviliun di wilayah peringkat 5, pria bernama King juga merasakan perasaan ilahi ini. Tubuhnya gemetar dan dia menjadi lebih bingung dari sebelumnya. Bukan hanya dia, wanita di sebelahnya juga gemetar, dan kilatan kebingungan muncul di matanya. Seluruh sekte yang terdiri dari 30.000 murid semuanya merasakan pikiran mereka bergetar, tetapi itu karena rasa kagum. Kebingungan hanya muncul pada pria dan wanita. Namun, tak satu pun dari mereka yang mengetahui bahwa pada saat itu, keduanya terlihat sangat mirip. Di luar Sekte Bumi, Wang Lin dengan tenang berdiri di depan kepala naga laut dan melihat badai pasir di depannya. Nenek-nenek moyang Sekte Bumi muncul, diikuti oleh seberkas cahaya yang merupakan Master Sekte Bumi. Ketika leluhur tua, Golden Exalt muncul, dia melihat naga laut di bawah Wang Lin. Saat dia melihat naga itu, jantungnya berdetak kencang. Naga laut itu setara dengan Golden Exalt, dan sangat kuat dalam hal itu. Itu sedikit lebih kuat dari Master Sekte Iblis Dao Sekte. Naga laut Golden Exalt sebagai tunggangan. Orang tua Golden Exalt itu merasakan keringat di dahinya. Dia memandang Wang Lin, dengan tenang berdiri di atas kepala naga laut, dan hatinya bergetar saat bertemu dengan berkumpulnya Wang Lin. Dia dengan cepat menggenggam tangannya dan membungkuk hormat pada Wang Lin. Zheng Tianlin dari Sekte Bumi menyapa senior.
Saat dia berbicara, Master Sekte juga tiba, tetapi hanya dengan melihat sekilas, wajahnya menjadi pucat. Dia terkejut dengan kemewahan Wang Lin dan kepatuhan berdiri di samping leluhur lama. Dia membungkuk pada Wang Lin dengan kagum. Junior tidak menyadari senior telah datang, saya harap senior dapat memaafkan saya. Jika senior tidak berkenan, silakan datang ke Sekte Bumi agar junior dapat memberikan rasa hormat. Yang Mulia Emas Zheng Tianlin sangat hormat dan tidak berani kasar. Dia merasa takut Empyrean Exalt yang menakutkan ini. Dia bahkan tidak berani menyebarkan akal ilahi untuk memeriksa tingkat kerusakan Wang Lin. Sangat tidak sopan bagi seorang yang lebih lemah untuk menyebarkan akal ilahi mereka untuk memeriksa tingkat propaganda seorang yang kuat. Dengan perasaan ilahi yang menakutkan itu, dia dapat dengan jelas menilai bahwa orang di hadapannya adalah seorang Empyrean Exalt. Naga Laut Golden Exalt juga menyebabkan jantungnya bergetar. Saya baru bertemu Empyrean Exalt 2 kali, dan masing-masing dari mereka dapat membuat benua bergetar. Orang ini tiba-tiba muncul di hadapan sekte saya, mungkinkah seseorang di sekte saya telah merasakan perasaannya? Wang Lin tersenyum dan berkata kepada orang tua itu, tidak perlu masuk sekte. Saya melewati benua bumi Meng dan membutuhkan peta terlengkap yang dimiliki sekte Anda. Bisakah kamu memberiku satu? Dengan senyuman itu, Yang Mulia Emas menghela nafas lega. Dia takut seseorang di sekte itu telah menyinggung Empyrean Exalt ini. Harus dikatakan bahwa totalnya hanya ada sekitar 1000 Empyrean Exalt. Kebanyakan dari mereka berada di benua tengah, mengikuti beberapa Grand Empyrean, dan sisanya tinggal di sebuah sekte, bertindak sebagai leluhur sejati. Setelah mendengar bahwa Wang Lin hanya datang ke sini untuk melihat peta, lelaki tua bernama Zheng Tianlin dengan cepat mengangguk. Senior berbicara sopan. Junior memiliki peta terlengkap yang dimiliki sekte itu saya. Mencakup seluruh benua timur dan sekitarnya. Bahkan sebagian besar benua selatan. Saat dia berbicara, dia menemukan lokasinya dan sebuah batu giok emas muncul. Dia dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menerima batu giok itu dan mendinginkannya dengan perasaan ilahi ini. Petanya lebih lebar dari cangkang kura-kura ini, dan cukup detail. Ia bahkan memiliki peta benua selatan. Wang Lin tersenyum dan menatap lelaki tua Golden Exalt itu. Melihat Wang Lin sangat puas, lelaki tua Golden Exalt menjadi semakin santai. Saat junior menjadi Golden Exalt, saya keluar untuk mencari pengalaman. Saya pergi jauh ke selatan dan mencatat semua yang saya lihat di sepanjang jalan dan meninggalkannya di batu giok. Jika senior bertanya, tidak perlu membuat salinannya. Ambil saja, junior punya cadangan. Setelah menyingkirkan batu gioknya, Wang Lin ingin memberikan beberapa manfaat, tetapi dia baru saja mencapai tahap Empyrean Exalt. Dia juga ditahan di kuil kaca selama lebih dari 100 tahun, jadi dia benar-benar tidak punya apapun yang layak untuk dibawa. Harus dikatakan bahwa peta giok sangat rahasia dan seringkali tidak diberikan begitu saja. Itu adalah akumulasi dari beberapa generasi sekte. Setelah merenung sedikit, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangannya dan api berkumpul di telapak tangannya. Api ini berubah menjadi benih api abadi yang mengandung esensi api. Saya tidak akan mengambil peta sekte Anda dengan gratis. Ini mengandung sedikit esensi api. Jika siapapun di dalam sekte Anda dapat merasakannya, itu dapat meningkatkan peluang mereka untuk membentuk esensi api. Wang Lin menyamakan tangan dan terbang ke arah lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu menunjukkan ekspresi gembira. Dia segera menyimpannya dan menyimpannya di dalam ruang penyimpanannya. Dia membungkuk pada Wang Lin tapi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Setiap Empyrean Exalt yang dia temui sangat pelit. Dua yang dia temui sebelumnya adalah seperti ini, dan yang ketiga sekarang juga sama. Setelah memberikan benih api dan mengambil batu giok, Wang Lin berbalik untuk pergi. Dia dengan santai menyebarkan perasaan ilahi ke seluruh sekte. Ini adalah perilaku bawah sadar karena sifat yang berhati-hati. Naga laut itu terbang setinggi 1000 kaki. Selamat tinggal, senior. Orang tua Golden Exalt itu benar-benar santai dan menggenggam tangannya. Master sekte-sekte bumi yang menemaninya tetapi tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dan memegang tangan. Tetapi pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia menatap sekte bumi dan gelombang besar terjadi di jantungnya. Pada saat itu, perasaan ilahi menyebar dan dia merasakan aura jiwa yang membuat pikiran bergetar.
Naga laut merasakan perasaan ilahi Wang Lin dan mengeluarkan suara gemuruh ke arah langit. Kemudian dibebankan ke Sekte Bumi. Perubahan ini terlalu mendadak, Yang Mulia Emas Zheng Tianlin sama sekali tidak menduganya. Dia berbalik, dan saat ekspresinya berubah, naga laut itu terbang di atas kepalanya menuju Fakta Bumi. Senior, ekspresi Zheng Tianlin menjadi curiga dan dia kembali melihat Master Sekte Bumi, yang juga terkejut. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan terbang mengejar Wang Lin. Saat naga laut menyerbu ke dalam Sekte Bumi, aumannya menggema di seluruh dunia, membuat 30.000 murid gemetar. Mereka merasakan ilusi kekuatan surga turun. Naga laut itu melayang di atas area anggota peringkat 5. Wang Lin berdiri di atas kepala naga dan melihat ke bawah. Dia memasuki kondisi kesurupan. Nenek-nenek lama dan ketua sekte-sekte bumi dengan cepat menyusul. Master sekte itu cetak. Dia tidak tahu mengapa Wang Lin tiba-tiba datang ke sini. Dia memandang Wang Lin dan detak jantungnya semakin cepat. Senior, ini adalah anggota sekte peringkat 5 sekte saya. Orang tua Golden Exalt merasakan kepahitan di hatinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan segera memberikan perkenalan. Murid peringkat 5, dengarkan perintahku. Semuanya keluar dan sapa senior. Pikiran lelaki tua Golden Exalt berubah dengan cepat. Dia samar-samar menebak bahwa alasan Empyrean Exalt yang tanpa emosi ini tiba-tiba dipindahkan ke sini adalah karena salah satu murid peringkat 5 telah membuatnya tidak bahagia atau merupakan keturunan musuh. Untungnya, itu hanya anggota peringkat 5. Bahkan jika mereka semua mati, kita tidak bisa menyinggung Empyrean Exalt ini. Yang Mulia Emas Zheng Tianlin segera mengambil keputusan. Semua murid peringkat 5 keluar dengan ekspresi pucat. Mereka duduk di arah Wang Lin dan hendak membungkuk. Di antara pertemuan itu, ada pria bernama King dan wanita di sekitarnya. Keduanya hendak membungkuk, tapi mata Wang Lin berbinar. Dia bergerak cepat dan mengubah lengan bajunya. Sebuah kekuatan yang lembut menyebar dan menghentikan mereka untuk berlutut. Melihat pria itu, Wang Lin mengungkapkan ekspresi lembut. Kakak Zhou. Wang Lin melangkah maju. Semua murid sekte bumi antara dia dan pria itu semuanya disingkirkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika langkah Wang Lin mendarat, dia muncul di hadapan pria bernama King. Senior, pria itu terkejut ketika dia melihat Wang Lin. Dia bingung. Ekspresi yang sama muncul di wajah wanita itu, bersamaan dengan ketakutan. Wang Lin ditemani oleh leluhur tua dan ketua sekte, jadi dia harus menjadi orang yang kuat. Leluhur tua Zheng Tianlin melihat ini dan terkejut. Keraguan muncul di hatinya, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia berpikir, dia tidak dapat memikirkan jawaban sebenarnya, jadi dia tidak memilih sembarangan. Ketika Master Sekte melihat ini, rasa dingin muncul di matanya. Dia tertekan oleh aura Wang Lin dan tidak berani berbicara. Dia juga tidak bisa melihat ekspresi Wang Lin, hanya punggungnya. Namun, dia merasa telah menemukan kesempatan untuk bertindak, jadi dia menunjuk pria bernama King dan meraung. Kalian berdua punya nyali. Tanpa senior melakukan apapun, saya akan mengeluarkan kalian berdua dari sekte. Dengan itu, dia bergerak maju untuk pamer. Bodoh. Ketika lelaki tua Golden Exalt mendengar ini, ekspresi berubah. Dia memutar ulang untuk lengan bajunya dan ingin menghentikan Master Sekte Bumi. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, Wang Lin kembali dan kelembutan matanya berubah menjadi dingin. Enyahlah. Kata ini seperti sambaran petir yang meledak di Sekte Bumi, menciptakan gema yang tak terhitung banyaknya dan gelombang suara yang kuat. Semua ini mendarat di Master Sekte, menyebabkan tubuhnya gemetar. Dia batuk darah dan dibuang jauh. Satu kata, satu suara bisa menyebabkan Master Sekte Void Tribulan tahap akhir terluka parah. Murid leluhur tua Golden Exalt menyusut dan dia segera menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Senior, tolong jangan marah. Keturunan junior ini sudah lama tidak dipagari. Meski berbakat, dia terlalu ceroboh dan dimanjakan oleh junior. Junior akan segera menghapus penempatan sebagai Master Sekte dan menyerahkannya kepada senior untuk ditangani. Junior akan menemukan orang baru untuk mengambil posisi itu. Perubahan mendadak ini mengejutkan hampir 1000 murid peringkat 5. Mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Pria bernama King gemetar dan wanita memegang tangan. Keringat muncul di telapak tangan mereka. Kamu, siapa namamu sekarang? Wang Lin memandang pria bernama King. Dalam keadaan kesurupan,
dia melihat orang yang telah membakar tubuhnya untuk melindungi mayat wanita tersebut. Siapa yang tertawa ketika dia memberi Wang Lin ascen dan kristal dan membakar jiwa untuk melawan musuhnya? Saat ini, Wang Lin melihat pria yang menjadi roh pedang dan melihat King Xuang yang terbangun, yang telah kehilangan ingatannya. Rasa sakit yang pahit dan persahabatan diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya di mana dia menunggu selamanya. Dia tidak pernah menyerah, bahkan dalam kematian dan ketika dia melupakannya. Perasaannya mengejutkan langit, perasaannya menggerakkan bumi. Mantra yang ditampilkan tidak mampu menyembunyikan obsesi 1000 tahunmu. Namaku King, kata pria itu dengan lembut sambil menatap Wang Lin. Bahkan menghadapi Wang Lin, masih ada rasa dingin dari tubuhnya. King, satu kata. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia merasakan tusukan sakit di hatinya. Hal ini bermula dari pemahamannya terhadap pria di hadapannya dan menyaksikan kehidupan pria yang penuh tantangan ini. Pria itu merenung dan berkata, "Ya, saya yatim piatu. Aku memberi diriku nama King." Wanita memegang tangannya lebih erat lagi. Perasaan yang tidak bisa dilupakan bahkan setelah diterjemahkan. Dia tergila-gila dan menjaga mayat selama 1000 tahun. Ketika dia bangun, mereka adalah orang asing. Bertahun-tahun menunggu dia mengingatnya. Terobsesi seumur hidup. Dalam hidup ini, namanya King. Bagaimana namanya? Itu jelas. Wanita yang diajaknya, King Xuang. Wang Lin memandang pria memandang dingin itu dan tidak berbicara lama. Rasa dingin ini berbeda dari King Sui. Ini berasal dari kehidupan sebelumnya sebagai roh pedang. Dinginnya pedang tidak ada seluruhnya dengan emosi, dan bahkan setelah disiarkan, emosi itu masih ada. Saya marah dengan membayangkannya dan King Xuang. Terutama Metar King Xuang. Meskipun dia adalah putri King Lin, dialah yang paling aku ubah. Wang Lin menghela nafas dan memandang wanita di sebelah pria itu. Dia tampak gugup dan ketakutan memenuhi matanya. Dia menggenggam tangan kekasihnya seolah takut kehilangannya. Dia tampak sangat takut di hadapan Wang Lin, dan jika dia tidak memegang tangan kekasihnya, dia tidak akan berdaya. Dia takut pada Wang Lin. Saat dia melihat Wang Lin, tubuhnya gemetar. Ketakutan itu datang dari ketakutan, sepertinya itu terukir dalam jiwa dan tidak bisa dihapus. Wang Lin memandang wanita itu dan perlahan bertanya, "Siapa namamu?" Wanita itu gemetar, tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan bersembunyi di belakang kekasihnya. Dia memegang tangan kekasihnya dan wajahnya pucat tanpa bekas darah. Namanya Zhou Yiting. Orang yang menjawab Wang Lin adalah pria yang dipegangnya. Zhou Yiting. Setelah Wang Lin mendengar nama ini, dia menatap wanita itu dengan dalam. Saat itu, Zhou Yi memanggil King Xuang, Ting Er. Dalam kehidupan ini, dia seharusnya tidak mengingat kehidupan masa lalunya. Wang Lin menutup matanya. Saat itu, dia melakukan satu hal. Dia seharusnya tidak melakukan ini, karena setiap orang dapat mengingatnya. Tapi selama ditampilkan King Xuang, dia menghapus ingatannya. Itu bukan segel, dia telah menghapus ingatannya sepenuhnya. Hal ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi jiwa. Inilah sebabnya dia masih merasakan ketakutan yang tak terbayangkan terhadap Wang Lin, bahkan setelah teringat. Saya tidak percaya Anda tidak memulihkan ingatan Anda tentang Zhou Yi, Anda hanya memilih untuk bernyanyi dingin. Saya menyaksikan sebagian besar waktu Anda bersama Zhou Yi. Karena kamu memilih untuk melupakan dan memilih untuk bereinkarnasi melalui penerimaan, maka aku berasumsi kamu melakukan ini dengan sengaja. Oleh karena itu, aku akan menghapus ingatanmu. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah memiliki kenangan tentang kehidupanmu sebelumnya. Kamu hanya memiliki kenangan tentang kehidupanmu saat ini. Inilah yang dipikirkan Wang Lin pada dirinya sendiri ketika dia mengingat ingatan King Xuang. Dia tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, dan tidak ada yang menyadarinya. Dia melakukan ini sendiri untuk membantu Zhou Yi. Sementara mata Wang Lin terpejam, pria yang memegang tangannya lebih lama ragu-ragu dan berkata, "Senior, tingkatan Anda tinggi. Bisakah Anda membantu saya mengatasi kebingungan?" Saat dia berbicara, wanita itu menggenggam tangannya erat-erat seolah tangan mereka akan menyatu, bahkan kematian pun tidak akan memisahkan mereka. Dia tampak gugup dan sedih, dia bahkan sepertinya melupakan rasa takutnya pada Wang Lin. "King, itu mimpi. Itu hanya mimpi." Wang Lin membuka matanya dan menatap pria itu. Pria itu memegang tangan kekasihnya dan dengan lembut menandatanganinya,
aku hanya ingin tahu jawabannya. Saat berkumpul hingga titik ini, saya merasa seperti telah melakukan segalanya sebelumnya, dan dengan cepat saya mencapai titik seperti sekarang ini. Selama ratusan tahun ini, saya selalu bermimpi, dan mimpi ini tetap sama. Dalam mimpi itu, ada seorang wanita. Saya hanya bisa melihat punggungnya dan dia mengenakan pakaian putih. Dia memberiku perasaan yang familiar tetapi juga membuatku merasa sangat sedih dan dingin. Aku selalu ingin melihat wajahnya, aku ingin tahu siapa dia. Aku samar-samar merasa dia adalah istriku di kehidupanku sebelumnya. Jika aku memiliki kehidupan sebelumnya, dia mungkin adalah istriku. Sepertinya tujuan keberadaanku adalah untuknya. Menunggu dia kembali dan melihat, pria itu berbisik, dan matanya menunjukkan rasa kebingungan yang mendalam. Ekspresi bingungnya sama dengan ekspresi yang dia miliki saat menjaga mayat selama 1000 tahun, mengharapkan keajaiban. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan hanya suara pria itu yang menggemuruh. Orang tua Golden Exalt melihat ini dan kemudian ke Wang Lin. Dia punya beberapa spekulasi dan dia berpikir dalam diam. Wang Lin memandang pria itu dan tidak berbicara lama. Dia bisa menghapus ingatan King Xuang, tapi dia tidak ingin mengubah ingatan pria ini. Karena pria ini adalah temannya, dermawannya. Wang Lin ingin dia memilih jalan hidup yang benar. Pada suatu musim semi tahun ini, saya berjalan di bawah pohon dan memandangi sehelai daun. Saya sangat menyukainya. Ketika musim gugur tiba, aku mendatangi pohon itu lagi, tetapi aku tidak dapat menemukan daun hijau itu. Saya pikir saya tidak dapat menginstal. Tapi aku tidak tahu kalau itu masih ada, hanya saja warnanya sudah berubah. Saat aku berbalik untuk pergi, angin musim gugur membawakan dan daun kuning beterbangan. Ia mengitariku dan menemaniku sepanjang perjalanan, namun dalam kesedihanku karena kehilangan daun hijau, aku tidak pernah menyadari bahwa daun yang kucari ada di sisiku sepanjang waktu. Ini adalah jawabanku untukmu. Mata Wang Lin memenuhi kenangan saat dia berbicara. Jika suatu saat Anda menemukan bahwa jawaban saya benar, Anda dapat meminum pil ini. Ini akan membuat kamu tidak akan pernah melihat mimpi itu lagi. Wang Lin mundur dan melangkah menuju kepala naga laut. Dia meninggalkan pil kuning Lai yang seperti daun musim gugur. Benda itu tergeletak di hadapan pria yang mengacaukannya. Zheng Tianlin, keduanya adalah sahabatku, dan mereka sekarang bereinkarnasi ke sekte Anda. Ini adalah keuntungan besar bagi sekte Anda. Aku akan membantu sektemu 3 kali. Jika terjadi sesuatu pada mereka, aku akan datang untuk menanyakanmu. Suara Wang Lin menggema di hati lelaki tua Golden Exalt. Pada saat yang sama, Wang Lin menyamakan tangannya dan sebuah batu giok dengan jejaknya terbang ke arah orang tua itu. Terima kasih, Yang Mulia Empyrean. Golden Exalt gemetar dan membungkuk pada Wang Lin. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup dan menyebabkan rambut pria dan wanita itu berkibar. Dua helai rambut mereka terjalin seperti dua kupu-kupu yang menari. Wang Lin tidak membuka segel ingatan pria itu tetapi memberinya pilihan. Dia menatap pria itu dalam-dalam sebelum menariknya. Dia berdiri di atas naga laut dan naga itu membawanya pergi. Zhou Yi, kakak Zhou, lupakan aku, lupakan gua, lupakan kehidupanmu sebelumnya. Dalam hidup ini, hargai orang-orang di dekat Anda. Dialah orang yang kamu tunggu seumur hidup untuk bangkit, sosok dalam mimpimu. Wang Lin menghela nafas. Masalah ini sepertinya tidak adil bagi King Xuang dan tidak adil bagi King Lin. Aku seharusnya tidak melakukan ini. Tapi obsesi Zhou Yi selama ribuan tahun. Lupakan saja, aku tidak bisa membuatnya sempurna. Wang Lin menghela nafas. Saat naga laut di bawahnya meraung, mereka meninggalkan sekte bumi. Sebelum Wang Lin datang ke sini, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya dan dia. Situ, King Sui, Suli Guo, Liu Jinbayo. Ada banyak teman dari masa lalu. Saya ingin tahu apakah mereka ada di suatu tempat, memandang ke langit yang sama. Wang Lin duduk di atas kepala naga laut sambil menatap langit dengan melankolis. Saya ingin tahu apakah Situ bisa memulai hidupnya sebagai raja. Aku ingin tahu kemana kakak senior King Sui pergi. Suli Guo licik dan selalu berubah. Liu Jinbiao memahami Dao. Penipuan, saya ingin tahu apakah dia masih memahaminya. Dan juga, Li Qianmei. Setelah bertemu dengan teman lama pertama yang bereinkarnasi, Wang Lin merasakan riak bergema di hatinya.
Wajah cerah mereka terlintas dalam pikiran. Naga laut pendakian menuju sekte kuat lainnya di benua ini, Sekte Bumi Meng, di bawah komando Wang Lin. Sekte ini setara dengan Sekte Bumi. Dengan budidaya Empyrean Exalt milik Wang Lin dan naga laut Golden Exalt, perjalanannya lancar. Sekte Meng Earth dengan hormat menyerahkan peta Gio karena takut tidak menyenangkan Wang Lin. Wang Lin juga menyebarkan akal ilahi di benua Bumi Meng. Meski kemungkinannya tidak tinggi, dia tetap ingin melihat apakah dia bisa menemukan beberapa teman lama. Tapi dia tidak menemukan apapun. Sambil menghela nafas dan diikuti Zhou Yi dan King Xuang, Wang Lin duduk di atas naga laut yang terbang menuju benua surga. Seluruh benua timur hanya memiliki beberapa Empyrean Exalt. Di benua surga, terdapat Ekte Surga, yang merupakan bagian dari 9 sekte dan 13 faksi. Nenek-nenek lama Sekte Surga dikabarkan jenius di generasi yang sama dengan Luo Yunhai. Namun, budidayanya berhenti di Empyrean Exalt. Dia pernah mengikuti Grand Empyrean Gemini, namun, sesuatu terjadi dan dia berjalan diam-diam. Dia kembali ke sekte tersebut dan tidak pergi selama puluhan ribu tahun. Bangjo terkuat di benua surga adalah Bangjo Surga. Di antara 9 sekte dan 13 faksi, hanya Sekte Surga yang menguasai seluruh benua surga. Sekte surga berbeda dari sekte lainnya. Alih-alih hanya satu sekte, mereka memiliki total 19 sekte cabang di seluruh benua surga dan sepenuhnya mengendalikan sumber daya di seluruh benua. Pada saat ini di benua surga, seekor naga laut raksasa dengan cepat bergerak melintasi benua. Wang Lin sedang duduk di atas kepala naga laut, dengan tenang menatap bumi di bawah. Alasan benua ini disebut benua surga adalah karena awannya sangat rendah. Awan seharusnya berada tinggi di langit, tetapi karena beberapa perubahan aneh, awan ini berada dekat dengan tanah. Seolah-olah seseorang hanya perlu meraih dan meraihnya. Akibatnya, seluruh benua surga bagaikan negeri ajaib yang diselimuti awan sepanjang tahun. Di benua surga, ada gunung yang tak terhitung banyaknya, dan puncak tertinggi disebut puncak surga. Dari jauh, gunung tidak dapat dilihat secara keseluruhan, karena sebagiannya tertutup awan. Mereka membuatnya tampak luar biasa. Pada hari ini, naga laut muncul dengan riak yang bergelombang. Ia melayang di langit dan menatap gunung di bawah. Budidaya Golden Exalt-nya sepenuhnya dikuasai dan dipertahankan di kawasan tersebut. Wang Lin berdiri di atasnya dengan pakaian serba putih, tampak luar biasa di antara awan putih. Dia melintasi awan putih tak berujung menuju puncak gunung. Wang Lin berdiri di puncak-puncak menenangkan dan membiarkan angin menyebabkan rambut putihnya berkibar. Naga laut itu berputar di sekelilingnya dan melihat sekelilingnya dengan dingin. Saya Wang Lin. Saya meminta untuk bertemu dengan leluhur lama Sekte Surga di puncak surga. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar seperti jutaan sambaran petir yang meledak. Gemuruh menyebar bersamanya sebagai pusat seperti guntur nyata dan menutupi lebih dari sebagian benua surga dalam sekejap. Di benua surga, semua penggarap di semua sekte cabang sekte surga dan banyak sekte yang berada di bawah sekte surga gemetar ketika mereka merasakan perasaan ilahi yang kuat ini menyapu. Bahkan awan di atas benua surga sepertinya runtuh. Ketika perasaan ilahi menyebar, awan menghindarinya, sehingga segala sesuatu dalam jarak jutaan kilometer di sekitar Wang Lin menjadi jelas. Benua surga, lokasi utama sekte surga. Saat perasaan ilahi Wang Lin bergema melalui pegunungan yang tak berujung, aura tiba-tiba meletus, menyebabkan dunia berubah warna. Awan terbelah saat seorang lelaki tua berambut putih berjalan ke langit. Saat dia berdiri di sana, dunia seakan bergetar. Dia melihat ke kejauhan menuju tempat puncak itu berada. Matanya berbinar, dia berpose dengan lengan bajunya, dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di puncak gunung surga. Riak bergema saat dia berjalan keluar. Dia bahkan tidak melihat naga laut di sekitar gunung tetapi menatap langsung ke arah Wang Lin. Ada langit setinggi 10.000 kaki di antara mereka berdua. Saat lelaki tua itu menoleh, Wang Lin mendongak dan matanya bersinar, tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Semuanya tampak sunyi, tetapi suara menggelegar di benak Wang Lin, menatap orang tua itu seperti ratusan ribu jarum yang masuk ke mata Wang Lin. Sepertinya mereka akan menusuk tubuhnya. Tubuh Wang Lin bergetar dan cahaya keemasan di matanya menjadi lebih kuat. Seluruh tubuh lelaki tua berambut putih itu bergetar. Dia merasa mata Wang Lin berisi pedang emas.
Pedang ini mengeluarkan energi surgawi yang sangat kuat, tajam, dan bahkan mengeluarkan tekanan yang kuat. Ketika hal itu memasuki pikiran, rasanya seperti pedang emas telah menusuk tubuhnya. "Mengapa kamu memanggilku ke sini?" Orang tua berambut putih itu memutarnya. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi serius. "Saya baru saja memasuki tahap Empyrean Exalt dan ingin meminta beberapa petunjuk dari rekan penggarap, tidak lebih." Wang Lin tidak punya dendam terhadap Sekte Surga. Kata-katanya sopan dan dia menggenggam tangannya pada lelaki tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih itu langsung tertawa dan niat berkelahi muncul di matanya. Jarang terjadi pertarungan hidup atau mati antara Empyrean Exalt, tapi pertukaran adalah hal yang normal. Namun, karena jumlah Empyrean Exalt yang terlalu sedikit, jarang sekali ada yang menyerah untuk bertarung dengan orang lain. Pertukaran ini baik untuk mereka berdua. "Bagus." Orang tua berambut putih itu melangkah maju dan mengangkat tangannya. Dia melambai pada Wang Lin di puncak dan semua salju yang turun di puncak bergetar. Itu membentuk badai salju dan menyebar ke Wang Lin dari segala arah. Badai salju ini berisi 9 mantra. Badai menderu dan melanda saat menenggelamkan Wang Lin di dalamnya. Wang Lin tertawa sambil mengangkat tangan dan melayangkan pukulan. Pukulan ini juga berisi 9 mantra, dan itu adalah 9 cetakan roh perang. Gemuruh menggelegar menggema dan mengguncang dunia sekitarnya. Badai salju terjadi dan meledak sehingga salju menutupi dunia. Gemuruh yang menggelegar terus menggema di seluruh tempat ini, bersamaan dengan tawa yang menggemparkan dunia. Beberapa jam kemudian, sosok Wang Lin mundur dari salju yang tak berujung dan menstabilkan dirinya puluhan ribu kilometer jauhnya. Kultivasi sesama kultivator sungguh luar biasa. Pertarungan ini sangat bermanfaat, terima kasih banyak. Di saat yang sama, lelaki tua berambut putih itu juga mundur puluhan ribu kaki ke arah lain sebelum menstabilkan dirinya juga. "Kamu baru saja memasuki tahap Empyrean Exalt dan kamu bisa menggabungkan 9 mantra ke dalam gerakanmu. Anda juga tidak terlihat terlalu tua." Orang tua ini mengagumimu. Keduanya berjarak puluhan ribu kaki satu sama lain. Mereka berdua saling berpegangan tangan dan tersenyum. Lagi. Keduanya mendekat dengan cepat dari dua arah yang berbeda. Gemuruh yang menggelegar bahkan menyebabkan jantung naga laut bergetar, dan ia mundur. Ia melihat dua sosok menakutkan itu dan berkedip sebelum mundur lagi. Pertempuran ini berlangsung selama 7 hari. Wang Lin dan lelaki tua berambut putih itu berjumlah sebanyak 23 kali. Setiap pertempuran kecil, mereka akan berpisah untuk memulihkan budidaya mereka dan memikirkan tentang pertempuran sebelumnya. Mereka juga akan berbicara satu sama lain. Pertarungan antara Empyrean Exalt semacam ini tidak melibatkan kebencian, jadi itu adalah wawasan yang bagus bagi mereka berdua. "Rekan kultivator Wang, saya dapat melihat Anda masih menahan diri. Kekuatan kita bertarung serupa, jadi mengapa tidak berusaha sekuat tenaga?" Di akhir pertempuran ke-23, lelaki tua berambut putih itu tertawa dari pengasingan. "Oke." Wang Lin berdiri dan tubuh 5 elemen aslinya muncul. Dengan hanya satu tubuh asli, kekuatan pertarungan Wang Lin akan meningkat dan dia bisa bertarung melawan Empyrean Exalt yang telah menggabungkan 18 mantra. Esensi tubuh yang sebenarnya. Dan itu bukanlah tubuh esensi sejati biasa, melainkan tubuh esensi sejati dari perpaduan berbagai esensi. Murid lelaki tua itu menyusut saat dia melihat esensi tubuh asli Wang Lin. Keduanya menyerang pada saat yang sama, dan lelaki tua berambut putih itu tidak lagi menahan diri. Dia meledak dengan kekuatan untuk memadukan 17 mantra. Gemuruh menggelegar bergema dan 3 hari berlalu. Setelah 3 hari, Wang Lin tersenyum sambil melangkah ke punggung naga laut dan terbang menjauh. "Rekan kultivator Ngurong, terima kasih banyak." Saat salju turun, lelaki tua berambut putih itu melangkah keluar dan melihat ke arah Wang Lin dengan ekspresi serius. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan menghentikannya, aku bertanya-tanya seberapa jauh dia akan berhasil dalam ujian Empyrean. Orang tua berambut putih menunggu sampai Wang Lin menghilang sepenuhnya sebelum pergi. "Ada Empyrean Exalt baru di klan Celestialku. Masalah ini perlu dilaporkan ke Grand Empyrean." Pertempuran 10 hari ini juga memberikan banyak wawasan. Dalam sekejap, 50 tahun berlalu. Waktu 50 tahun adalah lebih dari separuh hidup seseorang bagi manusia, tetapi bagi semua orang yang diabaikan,
itu hanyalah sesi pemrograman tertutup yang singkat. Namun selama 50 tahun ini, sebuah legenda muncul di benua astral abadi. Legenda ini menyebar antara benua timur dan selatan. Legenda ini adalah tentang seorang Master Empyrean Exalt yang mengenakan pakaian putih, memiliki rambut putih, dan memiliki naga laut Golden Exalt. Dia bergerak melalui lebih dari 30 benua di antara benua timur dan selatan untuk mencari Empyrean Exalt untuk menulis. Ada hampir 100 Empyrean Exalt, termasuk mereka yang belum bergabung dengan Grand Empyrean manapun dan mereka yang tetap melakukan budidaya pintu tertutup sepanjang tahun. Secara khusus, benua selatan memiliki lebih banyak Empyrean Exalt daripada benua timur. Benua timur awalnya menempati peringkat kedua di antara 5 benua besar. Namun, setelah jiwa Grand Empyrean Gemini terbelah selama perwujudan terakhirnya, peringkat mereka secara bertahap turun dan menjadi benua dengan jumlah Empyrean Exalt terendah. Empyrean Exalt memandang putih ini menantang semua rekan Empyrean Exalt-nya. Pertempuran dan guncangan yang menggelegar tanpa henti. Hampir semua orang di sekte di dua benua mengenalnya. Di benua Nuoyun, dia telah melawan leluhur tua Empyrean Exalt dari sekte Nuoyun. Di benua Hailuo, dia telah bertarung melawan leluhur tua Empyrean Exalt dari sekte kebajikan. Di 9 benua iblis, dia telah bertarung melawan leluhur tua Empyrean Exalt dari sekte surgawi iblis. Di benua Nagaroh, dia telah bertarung melawan Empyrean Exalt Hang Tao, yang berada di bawah Grand Empyrean Daoyi. Di benua Roh Gunung, dia telah bertarung melawan Empyrean Exalt Qi Feng, yang berada di bawah Grand Empyrean Wu Feng. Pertempuran demi pertempuran, peristiwa demi peristiwa yang menggemparkan bumi, pencapaian demi pencapaian menciptakan sebuah legenda. Empyrean mengagungkan berambut putih. Tidak banyak orang yang mengetahui nama Wang Lin. Dan tidak mungkin menyebar karena rumor yang beredar. Ketika berbagai petunjuk diperoleh dan orang-orang mengetahui bahwa Wang Lin memiliki rambut putih, mereka mulai menemukan yang mulia Empyrean berambut putih. Dikabarkan bahwa Empyrean Exalt berambut putih hanya kalah 20 kali setelah hampir 100 tantangan. Namun, rangkaian kemenangan ini merupakan rekor yang mengejutkan, dan reputasinya menyebar ke utara, barat, dan bahkan benua tengah. Hampir semua penggarap Empyrean Exalt di klan surgawi tahu bahwa Empyrean Exalt berambut putih memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Rumor mengatakan bahwa pertempuran terakhir Empyrean Exalt yang tidak diketahui ini terjadi di benua Laut Gunung melawan Empyrean Exalt Haizi. Dia telah gagal dalam pertempuran ini. Setelah pertempuran itu, dia menghilang selama bertahun-tahun. Di benua Laut Pegunungan, ada sebuah kota yang dibangun untuk para petani berdagang. Ada sebuah restoran, dan seorang lelaki tua sedang minum anggur dan perlahan menceritakan sebuah kisah. Yang mulia Empyrean berambut putih ini bertarung melawan Yang mulia Empyrean Haizi di atas laut. Laut runtuh, dan bahkan dunia terasa seperti akan runtuh. Saya berada di tepi laut pada saat itu, dan saat ombak melonjak, samar-samar saya melihat sosok Empyrean Exalt berambut putih. Ada 4 atau 5 penggarap di sekeliling yang semuanya mulai mendengarkan dengan cermat. Sayangnya, Empyrean Exalt berambut putih kalah dalam pertempuran itu. Lelaki tua itu menghela napas seolah-olah dia sangat akrab dengan Empyrean Exalt berambut putih dan merasa kasihan padanya. Grand Empyrean Haizi dikabarkan sudah sangat dekat dengan tahap Ascendan Empyrean. Meskipun Empyrean Exalt berambut putih sangat kuat, dia tidak berarti apa-apa bagi Empyrean Exalt Haizi. Seorang yang terlibat mudah mencibir. Semua orang tahu bahwa karena Grand Empyrean Daoyi, benua selatan kita memiliki banyak Empyrean Exalt. Grand Empyrean Daoyi tidak pernah memaksa Empyrean Exalt manapun untuk bergabung dengannya, tetapi Empyrean Exalt manapun di benua selatan dapat mendengarkan ceramah Dao 100 tahun satu kali. Inilah sebabnya mengapa banyak Empyrean Exalt di benua timur datang ke benua selatan kita. Seorang pria parubaya di antara mereka mengangkat kipas angin dan tersenyum. Saya pikir alasan Empyrean Exalt berambut putih menantang begitu banyak Empyrean Exalt selama beberapa dekade terakhir adalah untuk menarik perhatian Grand Empyrean Daoyi. Seorang pria berkulit hitam yang tidak pernah berbicara memandang ke arah kerumunan dan perlahan berkata, "Bagaimana Anda tahu Grand Empyrean Daoyi belum mencoba merekrut Empyrean Exalt berambut putih?" Saya mendengar bahwa Grand Empyrean Daoyi mencoba merekrutnya lebih dari 50 tahun yang lalu tetapi ditolak. Oh,
Hal seperti itu terjadi. Restoran ini tidak besar, dan disiapkan untuk para petani. Itu tidak menjual makanan, tapi anggur beraroma yang terkenal di wilayah sekitarnya. Hanya dijual dalam jumlah terbatas setiap hari, dan sangat populer di kalangan petani. Saat para penggarap ini berbicara, seorang pemuda berwajah putih sedang duduk di sudut. Dia melihat ke langit di luar restoran dan meminum anggur di tangannya. Dia memiliki rambut putih, tapi dia bukan satu-satunya yang memiliki rambut putih di restoran. Ada 3 hingga 5 petani berambut putih lainnya di sekitar. Rupanya ketika Empyrean Exalt berambut putih menjadi lebih terkenal, semakin banyak pembudidaya berambut putih muncul. Mendengarkan kata-kata yang masuk ke telinga, Wang Lin meletakkan cangkir anggur dan mengerutkan kening. Melihat ke langit di atas, dia merenung dalam diam. Selama 50 tahun terakhir ini, dia telah menantang sejumlah Empyrean Exalt. Sambil berkumpul populer, dia juga menjadi akrab dengan bagaimana Empyrean Exalt bertarung dan berusaha membuat dirinya lebih kuat. 30 tahun yang lalu, dia pergi ke benua Laut Gunung dan bertarung melawan Empyrean Exalt terkuat di sana, Empyrean Exalt Haizi. Wang Lin kalah dalam pertempuran itu. Dia telah menggunakan semua avatarnya dan masih kalah. Empyrean Exalt Haizi dapat menggabungkan 70 mantra keukuran. Aku sama sekali bukan tandingannya kecuali aku mengenakan pelindung jiwa. Tapi jika aku mengenakan pelindung jiwa, itu tidak akan membuatku mendapatkan pengalaman. Wang Lin mengambil cangkir anggur dan menyesapnya. Setelah 50 tahun, dengan kedua esensi tubuh saya yang sebenarnya, saya dapat mematkan batas 9 mantra saya hampir 3 kali lipat. Hal ini memungkinkan saya untuk mencapai kekuatan yang mirip dengan Empyrean Exalt yang dapat menggabungkan 36 mantra. Selain pertarungan, saya perlu mencari esensi logam dan kayu. Setelah saya memperoleh kedua esensi itu dan membentuk tubuh esensi sejati mereka, tubuh sejati 5 elemen saya akan lengkap. Lalu aku bisa menggabungkan 18 mantra ke dalam pukulanku, dan dengan kompresinya, aku akan bisa menandingi Empyrean Exalt yang telah menggabungkan 72 mantra. Aku akan bisa bertarung melawan Haizi lagi. Empyrean Exalt Qi Feng pernah berkata bahwa di dasar Laut Gunung, ada pohon Laut Gunung. Seluruh lautan ditopang oleh pohon raksasa ini, dan seluruh benua laut menyegel jiwa pohon Laut Gunung. Pohon ini sangat kuat. Ketika leluhur surgawi menyegelnya, bahkan dia pun terluka. Namun karena terlalu lamanya waktu berlalu, jiwa pohon Laut Gunung telah lama menjadi jiwa yang mati, hanya menyisakan cabang-cabangnya saja. Namun, harus ada cukup sari kayu di dalamnya sehingga jika saya mendapatkannya, sari kayu saya akan lengkap dan saya akan dapat membentuk saripati tubuh yang sebenarnya. Wang Lin berpikir sambil minum anggur. Setelah aku bertarung melawan Empyrean Exalt Haizi, aku mulai mengamati benua Laut Gunung. Apa yang dikatakan Empyrean Exalt Qi Feng kemungkinan besar benar. Oleh karena itu, saya hanya dapat menggunakan pelindung jiwa dan mengalahkan penjaga, Empyrean Exalt Haizi, untuk masuk ke pohon Laut Gunung dan menyerap esensi kayu. Saat Wang Lin berpikir, dia mengungkapkan dengan tegas. Dia meletakkan cangkir anggur dan meninggalkan batu kecil sebelum berjalan keluar dari restoran. Kota yang dibangun oleh para penggarap ini berisi banyak sekali penggarap. Selain toko, ada juga kios-kios pribadi yang menjual harta karun yang mereka peroleh. Wang Lin berjalan melewati kota dan menghilang dalam sekejap. Dia muncul kembali di langit pada saat itu, dan saat dia ingin pergi, dia berhenti untuk melihat ke belakang. Dunia di belakang Wang Lin terdistorsi dan sosok tinggi muncul. Sosok ini tingginya lebih dari 100 kaki dan mengenakan jubah ungu yang menutupi seluruh tubuhnya. Sosok ini mengenakan topeng emas, dan topeng itu mengeluarkan tekanan yang mengejutkan. Tekanan menyebar dan menyebabkan gelombang di sekitar posisi tersebut. Jika dilihat dari bawah, area di sekitar Wang Lin dan sosok bertopeng akan terlihat seperti danau dengan riak yang bergelombang. Wang Lin perlahan berkata, jadi Empyrean Exalt Qi Feng, yang berada di bawah Grand Empyrean Wu Feng. Rekan kultivator Wang, kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Saya ingin tahu apakah Anda telah mempertimbangkannya. Kultivator bertopeng emas itu tampak tersenyum saat dia melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin pernah bertarung melawan Empyrean Exalt Qi Feng sebelumnya. Kekuatan mereka sama ketika Wang Lin tidak mengenakan pelindung jiwa. Kemudian, dia menemukan Wang Lin dan menyampaikan pesan Grand Empyrean Wu Feng.
Dia ingin merekrut Wang Lin. Ini adalah Grand Empyrean kedua setelah Dao Yi yang ingin merekrut Wang Lin. Wang Lin mengetahui bahwa Wu Feng, Empyrean Agung ini bertahan seperti yang dikatakan nenek moyang lama sekte Dao Iblis. Dia sangat menyendiri dan jarang menghargai Empyrean Exalt. Hanya Ascendan Empyreans yang bisa menarik perhatiannya. Namun bukan berarti tidak ada Empyrean Exalt di bawahnya, hanya saja mereka yang berada di bawahnya adalah talenta luar biasa, seperti Empyrean Exalt Qi Feng. Wang Lin jelas merasa bahwa Qi Feng telah menahan diri dalam pertempuran mereka, sama seperti dia. Saat itu, Empyrean Exalt Qi Feng menyampaikan pesan dari Grand Empyrean Wu Feng. Dia tidak datang secara pribadi, juga tidak muncul dengan jejak kesadaran ilahi. Dia jelas percaya bahwa dengan kekuatan pertarunganku, itu hanya pesan yang berharga, dibandingkan dengan Grand Empyrean Dao Yi, ini jelas kurang. Namun, itu mungkin karena Grand Empyrean Dao Yi melihat kekuatanku setelah mengenakan pelindung jiwa. Itu akan menjelaskannya. Wang Lin berpikir sedikit dan memegangi Empyrean Exalt Qi Feng. Rekan kultivator Qi Feng, saya masih perlu mempertimbangkan masalah ini dan saya belum mengambil keputusan. Empyrean Exalt Qi Feng tidak terkejut dengan keterlambatan Wang Lin. Dia hanya mengungkapkan ekspresi kasihan saat dia melihat Wang Lin dan tersenyum pahit. Rekan penggarap Wang, kami yang mulia Empyrean memiliki status yang sangat tinggi di klan surgawi. Bahkan Grand Empyrean harus secara pribadi mengundang mereka yang ingin mereka rekrut, saya mengerti. Sebelum saya datang ke sini, Grand Empyrean Wu Feng memberitahu saya bahwa jika Anda dapat menembus tingkat ke-9 dalam ujian Empyrean, dia akan datang secara langsung dan bukan hanya melepaskan perasaan ilahi. Rekan penggarap Wang, jika Anda punya waktu, silakan pergi ke pengadilan Empyrean. Jika Anda bisa menembus level ke-9, saya yakin Grand Empyrean kelima akan mencoba menarik Anda masuk. Setelah Empyrean Exalt Qi Feng selesai berbicara, dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan sosoknya perlahan menghilang. Wang Lin diam-diam merenung di langit dan melihat ke langit setelah sekian lama. Empyrean Exalt, Grand Empyrean Dao Yi berkata bahwa jika aku menembus level ke-9, dia akan datang lagi. Wu Feng, Empir Agung, juga mengatakan hal yang sama. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang tingkat ke-9? Wang Lin telah memverifikasi metode memasuki pengadilan Empyrean berkali-kali selama 50 tahun terakhir, tapi dia belum pernah pergi ke sana. Sekarang dia berpikir sedikit dan matanya berbinar. Aku harus memeriksanya. Di benua Laut Pegunungan di benua selatan, terdapat laut pedalaman yang disebut Laut Pegunungan. Laut ini sangat luas, dan terkadang sejumlah besar burung laut terlihat terbang di langit biru. Suara deburan ombak bergelombang dan angin laut barat bertiup hingga ke tepian pantai. Laut gunung ditempati lebih dari 70% benua laut gunung, dan 30% sisanya di sekitar laut gunung. Pada saat ini, di bagian utara laut gunung, Wang Lin sedang berdiri di puncak gunung, dengan tenang memandangi laut di depannya. Ini adalah tempat yang paling dekat dengan pohon laut gunung, tetapi Wang Lin tidak memilih untuk segera pergi ke sana. Tubuhnya berkedip dan dia menghilang dari puncak. Dia muncul kembali di dalam gua yang dia buat. Wang Lin telah tinggal di gua ini selama 3 tahun dan dia telah menerapkan banyak batasan di sekitarnya. Tempat ini bisa memberikan perlindungan tertentu untuknya. Di dalam gua, ada kabut biru yang menjulang tinggi. Tersembunyi di dalamnya adalah seekor naga laut yang telah menyusut berkali-kali. Duduk di dalam gua, Wang Lin perlahan menutup matanya dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Segel ini sangat istimewa, dan Wang Lin telah mempelajarinya setelah memverifikasi berkali-kali. Sebelum aku mengambil pohon laut gunung, aku akan pergi melihat tempat misterius seperti apa ujian Empyrean itu. Wang Lin akan menggunakan metode masuk yang telah dia pelajari selama 50 tahun terakhir. Perasaan ilahi berkumpul di kepalanya dan meluas ke atas menjadi terang benderang. Cahaya ini adalah cahaya dari perasaan ilahinya. Setelah berkumpul di kepala Wang Lin sejenak, ia melesat ke langit dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu menembus gua dan gunung ke langit. Orang luar tidak dapat melihat atau merasakan cahaya ini. Segel yang digunakan Wang Lin akan menyembunyikan semua sinyal perasaan ilahi dan melindungi semua Empyrean Exalt ketika mereka memasuki ujian Empyrean. Dikatakan bahwa segel ini diturunkan oleh leluhur surgawi. Perasaan ilahi Wang Lin terus meningkat dan menerobos tipis.
Itu seperti pedang yang menembus surga yang akan membelah langit di atas benua astral abadi. Saat perasaan ilahi mencapai titik tertinggi, suara menggemuruh di benak Wang Lin. Perasaan keilahiannya terasa seperti langit telah berubah menjadi raksasa dan menyedot perasaan keilahiannya. Penglihatannya kabur. Ketika dia bisa melihat dengan jelas, dia melihat sekeliling dan terkejut. Dia berada di benua yang lebarnya sekitar 10.000 km. Benua ini sangat kecil dan melayang di angkasa. Ada angin menderu tak berujung di sekitar benua dan garis-garis hitam bergerak ke dalam angin. Garis-garis hitam ini memiliki kekuatan yang menakutkan, rasanya hanya menyentuh satu saja akan menghancurkanmu. Di tengah benua berdiri sebuah istana raksasa. Istana ini memancarkan aura kuno, serba hitam, dan memiliki aura keagungan. Semua orang yang melihatnya pasti merasakan rasa takjub di hati mereka. Ketika Wang Lin tiba di sini dan mulai mengamati, banyak indera ilahi datang dari samping istana dan menyapu Wang Lin. Setiap indera ilahi itu mengandung tekanan dari Empyrean Exalt, dan jumlahnya hampir 200. Wang Lin, yang mulia Empyrean berambut putih. Itu dia. Di antara indera ilahi ini, ada Empyrean Exalt yang telah berjuang melawan Wang Lin dalam 50 tahun terakhir. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka langsung mengenalinya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Saat dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dia berada di dekat susunan transfer kuno. Susunan transfer ini sangat rumit, dan sekilas, Wang Lin merasa akal sehatnya akan tersedot. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menariknya dan berjalan keluar dari barisan transfer. Dia dengan hati-hati mengamati tubuhnya saat dia merasa seperti berada di tubuh fisiknya. Jika bukan karena dia tahu itu hanya jiwa asalnya, dia akan kesulitan menemukan perbedaannya. Ujian Empyrean diciptakan oleh leluhur surgawi. Itu sungguh misterius. Wang Lin terbang menuju istana tempat semua indera ketuhanan berasal. Semakin dekat Wang Lin, dia semakin terkejut. Istana kuno itu tampak besar dari kejauhan, tetapi setelah didekati, bahkan lebih mengejutkan lagi. Yang lebih menakjubkan lagi adalah setelah mendekat, Wang Lin menemukan ada istana besar di atasnya. Sebanyak 19 istana. Mereka melayang di udara dan terhubung bersama seperti naga panjang. Istana-istana di puncaknya menjulang ke langit, dan hanya garis samar-samar yang terlihat. Dalam pemahamanku selama 50 tahun, rumor mengatakan bahwa ujian Empyrean sebenarnya adalah harta paling kuat yang dimiliki leluhur surgawi. Itu ada di dalam dan menjaga klan surgawi. Wang Lin memandangi istana besar di langit. Beberapa di antaranya terlalu jauh, jadi dia hanya bisa melihat bayangan, tapi dia masih bisa merasakan tekanannya dengan jelas. Saat dia semakin dekat, Wang Lin melihat hampir 200 penggarap di sekitar istana kuno pertama. Mereka semua berjauhan, seolah tak mau bersama. Setelah Wang Lin tiba, banyak orang menoleh. Beberapa orang mengenal Wang Lin, jadi mereka tersenyum dan mengulurkan tangan. Wang Lin menggenggam tangannya sebagai jawaban. Dia berdiri di luar istana dan memandangi raksasa itu. Dia merasakan ilusi bahwa dia sangat kecil. Percobaan Empyrean adalah tempat yang sangat aneh. Dimanapun Anda berada, Anda bisa datang ke sini dengan jiwa asal Anda. Tempat ini disukai oleh Empyrean Exalt karena meskipun dua orang berada jauh, mereka bisa bertemu di sini. Dan karena karakteristik ini, pengadilan Empyrean adalah tempat terbaik bagi para Empyrean Exalt untuk bertemu. Informasi yang dikumpulkan Wang Lin dalam 50 tahun terakhir muncul di pikirannya. Saat Wang Lin sedang merenung, cahaya keemasan terang datang dari istana ketujuh yang melayang di langit. Cahaya emas ini menerangi area tersebut dan segera menyebabkan semua pihak Empyrean Exalt mendongak. Wang Lin juga mendongak ketika sosok hitam terbang keluar dari istana ketujuh. Sosok berkulit hitam ini adalah seorang pria parubaya dengan rambut panjang tergerai. Dia mengeluarkan aura yang kuat saat dia menyerang dari istana ketujuh ke istana ke-8. Empyrean Exalt Zulin, dia berhasil menembus level ke-7. Untuk bisa menembus level ke-7 berarti dia telah mencatat setidaknya 63 mantra. Dia tidak memiliki kemampuan ini sebelumnya. Dia telah mengikuti Grand Empyrean Jiu di selama 1000 tahun. Dia jelas mendapatkan banyak hal. Tingkat ke-8 bukanlah apa-apa, tapi lantai 9 adalah yang paling penting. Jika ada yang bisa menembus level ke-9, maka setiap Grand Empyrean akan memperhatikannya. Tingkat ke-9, terlalu sulit.
Mereka yang bisa menembus level ke-9 sangat dekat dengan Ascendan Empyrean. Tinggal satu langkah lagi dan mereka akan menjadi Ascendan Empyrean ke-49 dari klan Celestialku. Bahkan Ascendan Empyrean terkuat, Ming Dao, berhenti di level 16 dan tidak dapat melangkah lebih jauh. Rumor mengatakan bahwa jika seseorang dapat menembus level 19, itu berarti mereka cukup kuat untuk membuat para Grand Empyrean pun waspada. Saat cahaya keemasan bersinar, sekitar 200 Empyrean Exalt semuanya mengirimkan pesan indera ilahi satu sama lain. Saat mereka tiba-tiba karena tindakan Empyrean Exalt Zulin, suara gemuruh datang dari istana ke-8. Empyrean Exalt Zulin terlempar dari istana ke-8 dan jatuh hingga ia mendarat di tanah sekitar istana pertama. Saat dia mendarat, semua pesan indera ilahi menghilang dan mereka berkumpul. Empyrean Exalt Zulin memasang ekspresi muram. Dia bahkan tidak melihat sekelilingnya dan berjalan melewati Wang Lin. Dia mencari tempat di tempat yang aneh dan duduk. Setelah itu, Wang Lin melihat cahaya keemasan datang dari berbagai istana, dan orang-orang terus-menerus muncul. Tempat tertinggi di mana orang dikeluarkan adalah istana ke-8, seperti Empyrean Exalt Zulin, dan yang terendah adalah tingkat kedua atau ketiga. Wang Lin tidak terburu-buru mencoba, dia duduk di sana untuk mengamati. Selama 3 hari, banyak petani yang datang dan pergi, namun kebanyakan dari mereka memilih tinggal dan tidak pergi. Dalam 3 hari terakhir, Yang Mulia Empyrean Zulin mencoba membangun istana ke-8 lagi tetapi masih gagal. Pada hari keempat, mata Wang Lin berbinar dan dia berdiri dan berjalan menuju istana pertama. Tindakannya tidak menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, istana pertama terlalu sederhana untuk para penggarap di sini. Hanya Empyrean Exalt yang telah melawan Wang Lin yang menoleh saat dia memasuki istana pertama. Sejak Empyrean Exalt berambut putih pergi ke istana pertama, ini pasti pertama kali dia ke sini. Saya ingin tahu berapa banyak level yang bisa dia lewati. Orang itu sangat aneh. Intinya sangat sederhana, tetapi kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Aku bukan tandingannya. Saya ingin tahu berapa level yang bisa dia lewati. Wang Lin, dalam beberapa dekade ini, dia menjadi sangat terkenal di seluruh benua selatan. Dikatakan bahwa Grand Empyrean Daoyi mencoba merekrutnya tetapi ditolak. Selusin sepasang mata mengikuti Wang Lin saat dia menghilang ke dalam istana. Saat dia memasuki istana pertama, dia merasa dunia di hadapannya telah berubah. Dia melihat bagian dalam istana adalah sistem bintang. Sistem bintang ini sangat luas dan berisi banyak sekali bintang. Setiap bintang bersinar terang, dan dia berdiri di sistem bintang ini. Raungan aneh datang dari sistem bintang. Wang Lin tiba-tiba mendongak dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Ada 9 planet yang tampaknya telah mengubah lintasannya karena kekuatan misterius dan terbang menuju Wang Lin. 9 planet ini tampak seperti 9 raksasa yang langsung mendekati Wang Lin. Perubahan mendadak ini memaksa Wang Lin pindah dari lokasinya saat ini. Namun, 9 planet itu berubah arah dan terbang ke arahnya. Mungkinkah ini ujian Empyrean tingkat pertama? Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak lagi mengelak. Dia melangkah maju menuju planet yang datang, mengangkat tangan ke arah mereka, dan melayangkan pukulan ke arah mereka. Panggil angin. Pukulan ini berisi 9 mantra memanggil angin. Pukulan ini membentuk badai yang menjadikannya tampak seperti naga hitam asli yang dipicu dengan planet pertama. Gemuruh menggelegar dan planet ini runtuh. Setelah planet ini runtuh, Wang Lin berbalik dan menendang planet kedua. Terjadi ledakan yang menggelegar. Tubuh Wang Lin bergerak dan bayangan muncul di hadapan planet-planet lainnya, lalu dia melancarkan beberapa pukulan. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh sistem bintang. Semua planet yang ditabraknya hancur, tetapi kekuatan dahsyat datang darinya. Kekuatan tersebut secara langsung mendorong Wang Lin keluar dari sistem bintang ini. Penglihatan Wang Lin kabur. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan diusir dari istana pertama. Dia jatuh ke tanah dan mundur beberapa ribu kaki sebelum dia menstabilkan dirinya. Gagal. Wang Lin tiba-tiba mendongak dan merenung. Istana belum mengeluarkan cahaya keemasan, yang berarti Wang Lin telah gagal di level pertama. Hal ini terlihat oleh semua pihak yang berkepentingan Empyrean Exalt di sekitarnya, dan mereka semua terkejut. Empyrean Exalt yang telah melawan Wang Lin dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan tidak bisa melewati level pertama.
Orang ini, sangat jarang bagi seorang Empyrean Exalt yang tidak mampu melewati level pertama. Hari ini, saya bisa melihatnya. Ini seharusnya tidak terjadi. Kekuatan tempur Wang Lin ini sangat kuat. Bagaimana dia bisa gagal di level pertama? Pada saat ini, Wang Lin sedang ditatap oleh semua Empyrean Exalt di sekitarnya. Ada kekecewaan, rasa jelek, dan ketidakpedulian di dalamnya. Semua orang di sini mampu melewati level pertama dengan sangat mudah, jadi ketika mereka melihat Wang Lin gagal, tidak dapat dihindari adanya rasa jelek. Meskipun mereka tidak menunjukkannya, itu ada di sana. Empyrean Exalt Zulin memandang Wang Lin dan kemudian menutup matanya. Wang Lin diam-diam merenung saat dia melihat istana hitam di depannya, lalu kilatan rasa dingin muncul di matanya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan pembongkaran ke istana. Tindakannya dilihat oleh sebagian besar pihak yang berkepentingan dengan Empyrean Exalt, dan sebagian besar dari kebijakan mereka yang konservatif. Setelah mengalami kegagalan, jarang sekali berhasil untuk kedua kalinya. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik pergi dan bekerja keras di dekatnya. Sepertinya dia masih mengandalkan keberuntungan. Hehe, tidak apa-apa. Mungkin level pertama bisa dilalui melalui keberuntungan. Wang Lin sangat cepat dan langsung masuk ke istana. Penglihatannya kabur dan dia muncul di sistem bintang. Dia tenang dan tidak bingung sama sekali karena kegagalannya. Dia berdiri di sana, dengan tenang memandang ke depan dengan mata cerah. Suara melolong bergelombang dan 9 planet tiba-tiba mengubah lintasannya seolah-olah dikendalikan oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat. 9 planet terbang langsung ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak bergerak dan perasaan ilahi menyebar ke sekeliling area tersebut. Ketika planet 9 berada dalam jarak beberapa ribu kaki darinya dan tekanan mendarat di tubuhnya, dia tiba-tiba mengangkat tangan mengapa. Nine Call the Wind menyatu ke dalam kesan dan dia menekan kekosongan. Pukulan ini menyebabkan sistem bintang bergetar, dan bahkan 9 planet pun bergetar. Dari jauh, seperti Wang Lin telah menghilang dan digantikan oleh naga hitam di puncak 9. 9 kepala naga hitam menghantam planet 9. Hanya satu ledakan menggelegar yang terdengar, tapi menggelegar tanpa henti. Ke-9 planet itu tiba-tiba runtuh pada saat yang bersamaan. Saat 9 planet runtuh, cahaya keemasan tak berujung menyebar. Cahaya keemasan ini memenuhi sistem bintang dan menyebar dari istana pertama. Para penggarap Empyrean Exalt yang duduk di luar tertarik oleh cahaya keemasan, dan mereka semua memiliki dokumen yang aneh. Mereka melihat seorang berambut putih berjalan keluar dari atas istana dan menuju istana kedua di atas dengan kecepatan tinggi. Dia benar-benar berhasil. Yang mulia Empyrean berambut putih ini cukup menarik. Yang pertama gagal dan yang kedua harusnya beruntung. Namun, kemenangan tidak akan tercapai dengan istana kedua, yang penting hanyalah kekuatan. Empyrean Exalt di sekitarnya sedikit tertarik dengan masalah ini ketika cahaya keemasan datang dari istana kedua. Cahaya keemasan dari istana pertama bahkan belum hilang ketika cahaya keemasan datang dari istana kedua. Cahaya emas yang berpotongan dari dua istana hampir mencapai seluruh benua. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan beberapa Empyrean Exalt yang dingin dan sombong ini. Dia menyelesaikan level kedua secepat itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Orang ini gagal di istana pertama tetapi benar-benar melewati istana kedua dalam sekali percobaan. Sosok Wang Lin keluar dari istana kedua saat cahaya keemasan bersinar terang. Dia tidak ragu-ragu untuk menuju istana ketiga. Tindakannya segera menarik perhatian lebih banyak lagi kepada Empyrean Exalt. Kebanyakan dari mereka berada di istana ketiga, dan karena Wang Lin telah gagal di istana pertama, mereka tidak yakin apakah Wang Lin bisa melewatinya. Di istana ketiga, selain menggabungkan 27 mantra ke dalam tubuhmu, ada planet emas di antaranya. Planet emas adalah kuncinya. Saya dapat menggabungkan 30 mantra ke dalam tubuh saya tetapi tetap gagal karena planet emas itu. Ini sebanding dengan gabungan semua planet. Akan sulit baginya untuk menembus level ketiga. Lebih dari separuh dari 200 Empyrean Exalt melihat ke sana. Ketika mereka menebak hasilnya, teriakan kaget datang dari beberapa petani. Semua orang melihat istana ketiga bersinar terang tak lama setelah Wang Lin masuk. Saat ini, cahaya keemasan dari istana pertama dan kedua belum menghilang. Cahaya keemasan dari istana ketiga bersinar dan mereka terhubung. Itu seperti naga panjang yang perlahan menumbuhkan tubuhnya.
Cahaya keemasan itu sangat mengerikan. Saat mengelilingi area tersebut, hal itu menyebabkan mata para Empyrean Exalt di bawah bersinar terang. Lulus. Dia melewati 3 level sekaligus. Dengan kekuatan sebesar ini, bagaimana dia bisa gagal di level pertama? Kecepatan yang luar biasa. Melewati 3 level pertama dengan kecepatan ini berarti dia sangat kuat. Untuk terus mencapai istana, aku bertanya-tanya berapa banyak lagi istana yang bisa dia terangi. Wang Lin keluar dari istana ketiga dan melihat ke istana keempat. Dia tidak ragu-ragu untuk membangun istana keempat di depan melihat semua orang. Ujian Empyrean ini mengharuskan semua penghancuran planet sekaligus. Jika aku menghancurkan mereka satu demi satu, itu dianggap kegagalan. Wang Lin tetap tenang, 3 level pertama tidak terlalu menjadi tantangan baginya. Dalam sekejap, dia menghilang ke istana keempat. Bahkan Empyrean Exalt Zulin juga membuka matanya dan menatap istana keempat. Bukan hanya dia, tapi hampir semua orang menoleh. Istana keempat adalah ambang batas di antara para penggarap Empyrean Exalt. Tidak lebih dari 200 orang telah melewati istana keempat, kebanyakan dari mereka berhenti di situ. Oleh karena itu, tindakan Wang Lin menarik perhatian mereka. Mereka yang bisa melewati level keempat dianggap kuat di antara para Empyrean Exalt. Waktu perlahan berlalu. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas. Seiring berjalannya waktu, cahaya keemasan dari awal tampak redup dan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Jumlah waktu yang dihabiskan Wang Lin di istana keempat lebih banyak daripada istana ketiga. Namun, saat cahaya keemasan dari istana pertama akan menghilang, puluhan penggarap di sekitarnya tiba-tiba berdiri dan melihat ke langit. Pada saat ini, istana keempat mengeluarkan cahaya emas yang jauh lebih kuat dari cahaya 3 istana sebelumnya. Saat cahaya keemasan muncul, itu menyebabkan keempat istana terhubung dengan sempurna. Itu terlihat seperti sebagian kecil dari ekor naga, membuat pemandangannya mengejutkan. Dia berhasil menembus level keempat. Dia benar-benar melewati level keempat. Dia kuat bahkan di antara Empyrean Exalt. Murid Empyrean Exalt Zulin menyusut saat dia menatap sosok yang berjalan keluar dari istana keempat. Ia merasa terancam dengan sosok itu. Di langit, Wang Lin berdiri dalam cahaya keemasan di sekitar istana keempat dan menatap istana kelima. Matanya berbinar. Tingkat keempat memiliki 36 planet dengan 2 planet emas. Saya menggunakan semua avatar saya, dan tanpa pelindung jiwa, level keempat adalah batas saya. Tapi jika aku memakai pelindung jiwa, aku bertanya-tanya berapa level yang bisa aku lewati. Sayangnya, saya harus pergi ke Laut Pegunungan untuk mendapatkan pohon itu, jadi akan merepotkan untuk menunjukkan kekuatan saya di sini. Setelah saya mendapatkan pohon laut gunung, saya akan kembali dan mencobanya lagi. Bersambung.